Assalamualaikum. Hai, para jenius. Sehat kan? Mari kita lanjutkan. Bab 21-30. Selamat bersantai. Bab 21. Bab 21 angin yang meningkat menandakan badai yang akan datang. Bang, Six Solar Fingers adalah keterampilan tempur bumi. Bahkan jika itu hanya One Solar Finger, kekuatannya menakutkan. Udara terbakar, dan asap muncul dari tanah disertai dengan suara guntur yang keras. Apa, orang tua yang sedang mengamuk tiba-tiba berteriak dia bisa merasakan bahaya yang kuat dari dalam hatinya. Kecepatan jari surya tunggal terlalu cepat, dan dia tidak bisa menghindarinya. Dalam situasi berbahaya ini, dia hanya bisa berharap untuk membela diri dengan serangan telapak tangan. Retakan, di bawah pengaruh One Solar Finger, serangan telapak tangan itu membuat tahu menjadi rapuh dan langsung hancur. Bang, One Solar Finger bertabrakan dengan tubuh lelaki tua itu, dan aliran darah keluar dari bahunya, semua orang melihat lengannya telah robek. Ah! Orang tua itu berteriak kesakitan, matanya dipenuhi ketakutan. Dia ketakutan, jika dia bereaksi lebih lambat, dan tidak membalikkan tubuhnya, serangan jari itu tidak akan hanya mengambil lengannya, itu akan membunuhnya. Titik petik 2. Keterampilan tempur apa itu? Bahkan udaranya bergetar, keterampilan bertarung ini terlalu menakutkan, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Apalagi yang Jiang Chen sembunyikan. Dia hanya prajurit Qi Jing tingkat 9, tapi dia bisa melukai prajurit Qi Hai Tengah. Ini luar biasa, dia aneh, jangan bilang dia adalah orang suci di kehidupan sebelumnya. Banyak orang terkejut, wajah mereka pucat. Ini terlalu menakutkan. Apa yang terjadi barusan adalah sesuatu yang mereka pikir tidak mungkin. Bahkan Jiang Zhenhai terkejut, mulutnya terbuka lebar. Keterampilan tempur yang baru saja dilepaskan Jiang Chen bukanlah keterampilan dari keluarga Jiang. Keterampilan tempur mereka yang lebih kuat hanya tingkat 1, tetapi yang baru saja digunakan Jiang Chen. Melampaui tingkat keterampilan tempur fana, tubuh Jiang Chen gemetar juga. Ekspresi wajahnya pucat, dan dia mengalami kesulitan berdiri. Menggunakan keterampilan tempur bumi tinggi terlalu sulit dengan kekuatannya saat ini. Itu telah menghabiskan semua kekuatan Yuan Jiang Chen, dan tanda naga di dantiannya bahkan mulai memudar. Terakhir kali ketika dia melawan Murong Hao, dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan One Solar Finger, tapi kali ini dia menggunakan kekuatan penuhnya. Jiang Chen mengambil pil pemulihan fana dan mengkonsumsinya, segera mengedarkan keterampilan transformasi naganya untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Cener, Jiang Zhenhai adalah satu-satunya yang bereaksi. Dia melompat ke atas panggung dan berjalan ke Jiang Chen. Ayah, bunuh dia. Ekspresi dingin terlihat di wajah Jiang Chen, dan suaranya sedingin ekspresinya. Jiang Zhenhai menatap orang tua yang kehilangan lengannya dengan tatapan kejam dan tegas di matanya. Mereka telah menyinggung keluarga Li Kota Merah, tetapi karena Jiang Chen ingin dia melakukannya, dia akan mendukungnya sampai akhir. Titik petik 2. Baiklah, Jiang Zhenhai mengeluarkan ki level high ki high-nya, dan dengan satu langkah dia mendekati orang tua itu. Orang tua itu terluka parah dan tidak bisa bergerak satu langkah pun. Jiang Zhenhai menamparkan kepala orang tua itu, segera mengirimnya ke bertemu pembuatnya. Suasana sunyi senyap, hanya suara tetesan darah yang terdengar dari panggung. Bau darah membuat grogi semua orang, membuat penonton ketakutan. Wah, akhirnya, kerumunan mulai membuat keributan, semua keterkejutan mereka meledak sekaligus. Semua orang bisa memprediksi bahwa situasi kacau akan datang ke kota Fragrance Sky, membanjiri semua sejarah kota Fragrance Sky. Terlalu kejam, terlalu brutal, semua orang menatap anak muda berusia 15 tahun itu. Berani, tanpa ampun, dia baru berusia 15 tahun. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, maka tidak ada yang akan mempercayainya. Penglihatannya, sedingin es, ekspresinya setenang air. Pikirannya, sehalus lautan, keberaniannya tak tertandingi. Dia membuat semua orang percaya bahwa dia adalah orang yang baik, tetapi sekali diprovokasi, dia akan menakuti semua orang. Tidak ada yang tahu bagaimana orang ini bisa berubah begitu cepat, dan tidak ada yang tahu bahwa di dalam tubuh anak muda ini ada jiwa berusia 1000 tahun yang cukup untuk menjadi nenek moyang mereka. Wajah semua orang dari keluarga Murong menjadi pucat. Mereka baru saja memahami situasinya, dan mereka dapat melihat bahwa tamu mereka sekarang terbaring mati di tanah. Mereka telah mengirimkan tantangan tertulis dengan penuh percaya diri, datang ke tempat ini dengan semangat tinggi. Semangat, tapi tak satu pun dari mereka mengharapkan kesimpulan seperti ini. Jiang Zhenhai, Jiang Chen, apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu bunuh? Dia adalah tuan muda dari keluarga Li Kota Merah. Murongzhan berteriak dengan wajah memerah. Dia agak senang, Jiang Chen telah membunuh Li Changhong, dan keluarga Li pasti tidak akan menerima kekalahan ini dengan berbaring. Keluarga Jiang pasti akan menderita setelah keluarga Li membalas dendam. Huff, Jiang Chen menatap Murongzhan dengan tenang, lalu dia melambaikan tangannya dan melepaskan dua api harimau api ke tubuh Li Changhong dan orang tua itu. Mendesis, api dari iblis Fury Tiger sangat kuat, kedua mayat itu langsung diselimuti oleh lautan api. Mendesis, sekarang bahkan Murongzhan tidak tahan, dia menarik napas dalam-dalam. Pemuda ini terlalu kejam dan tidak terduga. Bagaimana dia bisa membakar tubuh mereka setelah membunuh mereka? Ini hanya membuat keluarga Li semakin tersinggung. Bagus sekali, anak muda Jiang Chen, kamu menang. Ayo pergi.
Mu Rongzhan ingin melakukan perbuatan baik dengan membawa tubuh mereka kembali ke keluarga Li, tapi dia tidak menyangka Jiang Chen juga begitu tidak berperasaan bahkan membakar tubuh mereka. Berhenti di sana, Jiang Zhenhai berteriak, Mu Rongzhan, bagaimana Anda bisa pergi seperti ini? Saya ragu Anda lupa tentang taruhan kami. Mulai hari ini dan seterusnya, toko obat Anda akan menjadi milik kami. Semua wajah keluarga Murong menjadi pucat, toko pil adalah toko terpenting bagi keluarga Murong. Meskipun bisnis mereka akhir-akhir ini buruk, mereka tidak dapat menyerahkannya kepada orang lain. Lebih penting lagi, ini adalah masalah yang melibatkan reputasi mereka. Tapi, tantangan tertulis dikirim oleh mereka, dan taruhan diputuskan sendiri juga. Mustahil bagi mereka untuk menyangkal klaim ini di depan begitu banyak orang. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakan ini. Mu Rongzhan menghela nafas dingin. Dia memimpin semua anggota keluarganya dan pergi. Sama seperti hari ketika mereka meninggalkan rumah wali kota, mereka tampak kecewa. Keluarga Murong datang dengan mentalitas bahwa mereka akan menang hari ini, dan dia bahkan telah merencanakan semua strategi sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah berpikir ini akan menjadi hasilnya. Di panggung pertempuran, Jiang Chen makan pil pemulihan fana lainnya, dan dengan bantuan keterampilan transformasi naga, kekuatan Yuan-nya sekarang sepenuhnya pulih. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menggunakan Six Solar Finger, dan bahkan One Solar. Jari menghabiskan semua kekuatannya. Chener, kamu baik-baik saja. Jiang Zhenhai mengungkapkan keprihatinannya. Aku baik-baik saja, ayah, ayo pergi. Jiang Chen melompat turun dari panggung dan dengan tenang mulai berjalan menuju rumah wali kota, anggota keluarga Jiang lainnya mengikutinya. Tidak ada ekspresi gembira di wajah mereka semua tampak khawatir. Mereka tidak bisa berhenti khawatir karena hari ini Jiang Chen telah membunuh tuan muda dari keluarga Li Kota Merah. Berita ini akan segera mencapai Kota Merah dan keluarga Li tidak akan membiarkan hal-hal mudah terjadi. Jika mereka ingin membalas dendam, bagaimana keluarga Jiang membela diri? Tuan muda Jiang Chen terlalu kuat, dia bisa mengalahkan seorang prajurit Qi Hai sementara hanya menjadi prajurit Qi Jing tingkat 9. Dia benar-benar jenius yang luar biasa. Meskipun keluarga Jiang telah memenangkan pertandingan ini, tantangan yang lebih besar menanti mereka, saya yakin itu tidak akan lama sampai keluarga Li dari Kota Merah datang ke sini. Ah, masalah besar akan datang ke Kota Fragrant Sky, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi yang terakhir berdiri. Angin yang naik menandakan badai yang akan datang. Dengan satu masalah hilang, masalah lain datang. Sebagai kota terkuat di antara 18 kota di wilayah ini, Kota Merah jarang peduli dengan apa yang terjadi di kota lain, tetapi waktunya mereka pasti akan bertindak. Keluarga Murong, kepala, apakah kita benar-benar akan menyerahkan toko pil? Itu akar pendapatan kita, seseorang bertanya. Tentu saja, tapi itu tidak masalah. Murong Tian, pergi ke Kota Merah segera dan beritahu keluarga Li bahwa tuan muda mereka terbunuh. Mu Rongzhan menatap seorang lelaki tua. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Mu Rongtian mengepalkan tinjunya dan segera pergi. Lihat saja, tidak akan lama sebelum keluarga Jiang akan menghilang sepenuhnya dari kota Langit Wangi. Ketika itu terjadi, toko pil akan menjadi milik kita, dan keluarga Murong yang akan bertanggung jawab. Mu Rongzhan tersenyum dingin, metode membunuh seseorang dengan tangan orang lain ini benar-benar brutal. Di sisi lain, keluarga Jiang, wali kota, keluarga Li pasti akan membalas dendam, kita harus bersiap. Zhou Beizhen berkata, Jiang Zhenhai mengerutkan alisnya, dia tidak tahu bagaimana menghadapi keluarga Li yang kuat. Dia melihat ke arah Jiang Chen. Serahkan semuanya padaku. Jiang Chen hanya mengatakan 4 kata ini, serahkan semuanya padaku. Sikapnya mirip dengan raja yang tenang, wajahnya setenang air yang tenang, namun penuh percaya diri. Aura ketenangannya membuat seolah-olah langit runtuh sekalipun, dia masih bisa tetap tenang. Semua orang saling memandang. Mereka tidak tahu mengapa tuan muda mereka begitu percaya diri meskipun lawannya adalah keluarga Li dari Kota Merah, namun, tuan muda ini telah melakukan keajaiban sebelumnya. Keyakinan Jiang Chen telah mempengaruhi yang lain. Dia seperti seorang raja yang lahir, membuat orang-orang di sekitarnya menunjukkan rasa hormat mereka tanpa sadar. Setiap orang memiliki perasaan bersama bahwa selama tuan muda Jiang Chen hadir, semua masalah mereka akan terpecahkan. Pada saat ini, bahkan Jiang Zhenhai tidak bisa menahan diri, juga memperlakukan Jiang Chen sebagai pilarnya. Saya percaya pada apa yang dikatakan tuan muda kita, dia harus memiliki solusi untuk ini. Kita hanya perlu mengurus masalah kita sendiri, dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengambil alih toko pil keluarga Murong. Zhou Beizhen berkata, tidak dibutuhkan. Jiang Chen berkata dengan tenang, saya perlu berkultivasi, tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu saya. Juga, ayah, tolong kumpulkan semua pasukan keluarga Jiang kami. Kumpulkan semua pasukan kita, Chener, apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Zhenhai terkejut, dan sisanya juga bingung. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Li Kota Merah, tetapi saya tahu bahwa malam ini, keluarga Murong akan menghilang dari kota Langit Wangi. Menyelesaikan kata-katanya, Jiang Chen berbalik dan berjalan kembali ke rumahnya sendiri. Dia tidak pernah suka berlarut-larut. Dia cukup yakin bahwa Mu Rongzhan akan menggunakan keluarga Li untuk mengalahkan keluarga Jiang, sehingga menikmati kemenangan tanpa membayar harga. Karena ini adalah niat mereka, Jiang Chen akan menghancurkan keluarga Murong sebelum mereka bisa melakukan apapun. Pikiran, musuh adalah untuk dia hancurkan. Maksudmu?
Kita akan berperang habis-habisan dengan keluarga Murong malam ini. Zhou Beizhen menatap punggung Jiang Chen, bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lakukan seperti yang dikatakan Chener, kumpulkan semua kekuatan keluarga Jiang kami. Jiang Zhenhai membangkitkan semangatnya, kota langit yang wangi akan mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Murongzhan adalah rubah tua yang licik, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Jiang Zhenhai akan menyerangnya pada jam ini. Bab 22. Bab 22 membentuk Laut Qi. Mata Murongzhan berkedip-kedip, dia mengantisipasi kedatangan keluarga Li. Keluarga Jiang akan menemui ajal mereka begitu keluarga Li tiba. Dan kemudian, kota langit wangi akan menjadi milik keluarga Murongnya. Hao balas dendammu hampir tiba. Bajingan kecil Jiang Chen itu akan memiliki akhir yang menyedihkan. Ekspresi Murongzhan kejam. Dia membenci Jiang Chen sampai ke intinya, dan dia berharap bisa melahap dagingnya. Karena insiden menjemput mempelai pria dan pertandingan kematian terbaru, kehormatan keluarga Murong telah dihancurkan oleh Jiang Chen. Selanjutnya, Jiang Chen bisa mengalahkan Tuan Muda Li yang berada di awal tahap Qihai, sementara hanya menjadi prajurit Qijing tingkat ke-9. Potensinya seperti jarum di hati Murongzhan, dan jika dia membiarkan kejeniusan ini terus tumbuh, itu hanya akan memakan waktu beberapa tahun sebelum keluarga Murong dipaksa keluar kota. Syukurlah Jiang Chen menyinggung keluarga Li, memberi Murongzhan kesempatan untuk membunuh dengan tangan orang lain. Untuk saat ini, dia hanya perlu menunggu. Kemudian dia akan memetik buah yang matang tanpa melakukan apa-apa. Bertentangan dengan keluarga Murong yang tenang, keluarga Jiang sangat sibuk. Anggota inti keluarga Jiang dipimpin oleh Jiang Zhenhai dan Zhou Beizhen. Mereka mengumpulkan semua kekuatan mereka dan menunggu perintah Jiang Chen untuk mengalahkan keluarga Murong. Jiang Chen telah menjadi terkenal, reputasinya bahkan lebih besar dari Jiang Zhenhai yang saat ini bahkan memperlakukan Jiang Chen seperti komandan mereka. Sementara seluruh keluarga Jiang sibuk mempersiapkan, ada satu tempat yang sangat sunyi, rumah Jiang Chen. Jiang Zhenhai telah mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk datang dalam jarak 100 kaki dari rumah Jiang Chen. Jiang Chen berkultivasi di rumahnya, mendapat banyak manfaat dari pertempurannya dengan Li Changhong. Meskipun keterampilan Li Changhong tidak pernah menjadi ancaman baginya, Jiang Chen masih seorang pejuang Qijing. Jiang Chen telah mencapai puncak alam Qijing, dan dia hanya selangkah lagi darinya, membentuk Laut Qi di dantiannya dan dengan demikian mencapai alam Qihai. Yang dia butuhkan adalah kesempatan. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam pertarungan hari ini, dan dia juga menggunakan jari surya tunggal yang menghabiskan semua kekuatannya. Inilah yang memungkinkan dia untuk menembus kemacetan, akhirnya memungkinkan dia untuk mencapai tingkat Qihai. Qijing adalah tingkat dasar yang harus dilalui oleh setiap prajurit. Qijing memungkinkan prajurit untuk merasakan dan memahami kekuatan Qi di dunia ini, dan menyerap kekuatan Qi itu ke dalam tubuh mereka untuk menciptakan kekuatan Yuan untuk diolah. Namun, Yuan di dalam prajurit Qijing adalah tidak terkonsentrasi. Itu tersebar di seluruh tubuh. Ketika seorang pejuang mencapai tingkat Qijing ke-9, dia bisa mencoba untuk membentuk Laut Qi di dalam dantian mereka. Setelah Laut Qi terbentuk, semua kekuatan Yuan di dalam tubuh akan berkumpul dan berkonsentrasi di Laut Qi mereka. Jiang Chen duduk di atas batu besar berwarna hijau dengan kaki bersilang. Tanda naga berwarna darah di dalam dantiannya bergetar, membuat kekuatan Yuan di tubuhnya gelisah. Sudah waktunya, Laut Qi, buka sekarang juga. Mata Jiang Chen bersinar saat dia berteriak, dan naga lebih mulai bergetar lebih dari sebelumnya. Itu melepaskan gelombang cahaya merah yang sebenarnya adalah Qi dan darahnya. Bas, dantiannya mulai berdengung, karena getaran tanda naga, kekuatan Yuannya yang kuat menjadi seperti ular, menghantam dantiannya. Kekuatan Yuan dan tanda naga seperti alat yang bekerja secara sinkron dalam dantiannya. Segera, mereka membuka celah di dantiannya. Wosh, ketika retakan itu muncul, kekuatan Yuan segera menyerbunya. Tanda naga, seperti jenderal yang memimpin jutaan pasukan, memimpin semua kekuatan Yuan melalui celah dengan paksa. Perlahan celah itu melebar, dan ruang kosong terbuka. Aliran kekuatan Yuan membentuk topan tak terlihat, menyedot semua Qi di sekitarnya. Wosh, Jiang Chen seperti lubang tanpa dasar karena tidak peduli berapa banyak Qi yang dia serap, itu tidak cukup untuk mengisinya. Saat dia menyerap lebih banyak dan lebih banyak Qi di sekitarnya, topan tak kasat mata tumbuh secara eksponensial akhirnya menyebabkan aliran udara di atas rumah wali kota berubah juga. Pusaran angin terbentuk di atas rumah wali kota saat semua kekuatan Yuan sedang menuju ke rumah Jiang Chen, berkonsolidasi menjadi angin puyuh raksasa. Apa yang terjadi? Mengapa angin tiba-tiba menjadi begitu kuat? Qi di sekitarnya berkurang dari udara. Lihat, itu arah rumah Tuan Muda. Sepertinya Tuan Muda akan menerobos ke tingkat Qihai. Benar, Tuan Muda memasuki pelatihan pintu tertutup sebelumnya. Saya tidak percaya dia mencapai tingkat Qihai sangat cepat, dia luar biasa. Tuan Muda baru berusia 15 tahun, seorang pejuang Qihai berusia 15 tahun, ini gila, ini pertama kalinya aku menyaksikan sesuatu seperti ini. Semua orang di rumah wali kota sangat bersemangat. Perubahan suasana mudah dirasakan oleh Jiang Zhenhai dan Zhou Beizhen yang sedang berbicara. Mereka berdua berada di level Qihai, dan mereka tahu perubahan ini adalah hasil dari seseorang yang maju ke ranah Qihai. Tuan Muda menerobos, haha, ini hebat. Pejuang Qihai berusia 15 tahun, bahkan jenius di kota merah itu tidak dapat dibandingkan dengannya. Tuan Muda benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Haha, bagus, ini luar biasa. Makam leluhurku pasti meledak.
Seorang pejuang Qihai berusia 15 tahun, ini mengejutkan semua orang. Air mata mulai mengalir di wajah Jiang Zanhai. Tidak butuh waktu lama sebelum semua Qi di sekitarnya diserap oleh Jiang Chen. Jauh sekali, dari cukup untuk membentuk Laut Qi, saya masih membutuhkan pil pemulihan fana. Petik 2. Jiang Chen mengambil 3 pil pemulihan fana dan memakannya, dan dengan bantuan keterampilan transformasi naganya, yang murni energi pil pemulihan fana mulai mengalir menuju dantiannya. Kultivasi dan pengembangan di ranah Qihai menentukan potensi keberhasilan seorang pejuang, dan Jiang Chen tidak menginginkan apapun selain fondasi terbaik. Bas, setelah konsumsi pil pemulihan fana, tanda naga merah berdarah lainnya mulai terbentuk perlahan di dalam Laut Qi Jiang Chen, ini adalah tanda naga keduanya. Energi dari 3 pil pemulihan fana dikonsumsi dengan cepat, tetapi Jiang Chen merasa bahwa Laut Qi-nya seperti jurang maut yang tidak dapat disesali dan tidak dapat dipecahkan. Seorang prajurit normal hanya perlu bergantung pada Qi di atmosfer untuk membentuk Laut Qi mereka, dan bahkan para jenius dengan potensi besar hanya akan membutuhkan 1 atau 2 pil pemulihan fana. Saya telah menggunakan 3 pil, tetapi masih jauh dari cukup, sepertinya skill transformasi naga ini sangat kuat. Ini adalah kabar baik bagi saya, karena semakin banyak dikonsumsi, semakin baik potensi saya. Jiang Chen berkata pada dirinya sendiri sambil mengambil 3 pil pemulihan fana lainnya. Untungnya dia telah menyiapkan banyak pil sebelum ini, jika tidak, maka dia akan mendapat banyak masalah. Semakin banyak Qi yang dikonsumsi, semakin besar potensinya. Tapi ini benar-benar membuat Jiang Chen terdiam karena jika ini adalah jumlah Qi yang perlu dia konsumsi sementara hanya mencoba menerobos ke ranah Qihai, sulit untuk membayangkan berapa banyak Qi yang perlu dia konsumsi di masa depan ketika membentuk tubuhnya. Inti fana, inti surgawi dan inti ilahi. Berapa banyak Qi dan pil yang dia butuhkan? Berkultivasi dengan keterampilan transformasi naga seperti membakar uang, semakin besar potensinya, semakin banyak uang yang harus dia keluarkan. Hanya dalam 1 jam Jiang Chen telah mengkonsumsi 10 pil pemulihan fana sebelum akhirnya dia berhasil menerobos. Qi di atmosfer telah kembali normal. Jiang Chen membuka matanya. Di dalam dantian Jiang Chen ada laut Qi yang cerah, dan di dalam lautan Qi, kekuatan yuannya mengalir seperti air di sungai. 2 tanda naga berwarna merah darah melayang di tengah laut Qi-nya, dan di sebelah kedua tanda naga itu ada tanda naga ketiga yang memudar. Dengan satu pikiran, semua kekuatan Yuan di tangan Jiang Chen Laut Qi mengalir ke tanda naga dengan lancar, dan dengan pemikiran lain, kekuatan Yuan mengalir keluar dari mereka dan diedarkan ke setiap bagian tubuhnya. Tanda naga ketiga sudah 50% selesai, ini lebih dari yang saya duga, saat ini saya memiliki kekuatan 25.000 jin. Jiang Chen tersenyum, kekuatan dan kekuatan Yuannya sekarang setara dengan prajurit Hai Qihai normal. Meskipun masih tidak dapat dibandingkan dengan ahli puncak mutlak seperti Jiang Zhenhai dan Mu Rongzhan, jika dia menggabungkan semua keterampilannya, maka bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak dapat mengalahkan Jiang Chen. Tidak hanya tanda naga memusatkan Qi dan darahnya, budidaya keterampilan transformasi naga juga akan membantu Jiang Chen meningkatkan tubuhnya. Jika dia mencapai tingkat kultivasi maksimum, tubuh Jiang Chen akan sekuat naga sungguhan. Tunggu, saya bisa menggunakan Divine Sense. Jiang Chen terkejut, dia menemukan bahwa dia bisa menggunakan Divine Sense. Dengan pikiran, kekuatan tak terlihat dilepaskan dari pikirannya, memindai seluruh kompleks. Dengan kekuatan pikiran tak kasat mata ini, dia dapat memiliki kendali penuh atas segalanya, bahkan rumput dan bunga di sekitarnya. Seorang prajurit normal membuka Divine Sense-nya ketika dia membentuk Mortal Core-nya, baru kemudian dia dapat menggunakannya. Rasa ilahinya, saya tidak pernah berharap bahwa saya akan membuka Divine Sense saya saat saya membentuk kisi saya, keterampilan transformasi naga benar-benar luar biasa. Jiang Chen terkejut. Sebagai orang suci yang dulu terbesar di dunia, tidak ada yang lebih berpengalaman dalam kultivasi selain dia. Itu pasti karena skill transformasi naga sehingga dia bisa menggunakan Divine Sense-nya di level Qihai. Semakin Jiang Chen memikirkannya, semakin dia merasa bahwa skill transformasi naga adalah keterampilan yang luar biasa. Keterampilan ini adalah keterampilan yang tak terkalahkan yang diwarisi dari zaman kuno, tidak ada keterampilan biasa yang dapat menandinginya. Setelah menembus ke tingkat Qihai, Jiang Chen tidak keluar dari rumahnya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Saat itu tengah hari, dan matahari bersinar terang. Saat ini lingkungan dipenuhi dengan tenaga surya, sangat cocok bagi saya untuk mengolah 6 jari matahari. Saya dapat menyerap tenaga surya di sekitar, dan itu akan memberikan manfaat besar bagi tubuh saya juga. Petik 2. Jiang Chen menunjuk jarinya seolah-olah itu adalah pedang dan mulai melatih 6 jari matahari. Segera, sinar tenaga surya mengalir ke jarinya dan kemudian tubuhnya. Jiang Chen mengolah keterampilan transformasi naga yang memberinya tubuh yang kuat. Tanda naga di tubuhnya adalah salah satu kekuatan yang paling kuat di dunia. Jika dia bisa menyerap lebih banyak tenaga surya, maka dia akan menuai keuntungan besar. Bas, cahaya keemasan di jarinya semakin kuat, disertai dengan suara mendengung. Perlahan-lahan mencapai tahap yang tidak terkendali. Pergi. Tiba-tiba, Jiang Chen berteriak dan mengarahkan jarinya ke suatu arah. Sinar emas besar, seperti pedang tajam, melesat, itu berbeda dari sebelumnya ketika itu hanya balok emas. Gesekan antara jari emas raksasa dan udara menghasilkan percikan api. Begitu kecepatannya mencapai maksimum, ia menabrak batu hijau besar setinggi orang dewasa. Bab 23. Bab 23 ganas.
Bang, diikuti oleh ledakan besar, batu hijau padat yang besar itu hancur berkeping-keping, meledakkan pecahan peluru kecil ke segala arah. Asap hitam keluar dari potongan batu hijau itu, udara di atasnya menggeliat. Sekarang inilah yang harus mampu dilakukan oleh Single Solar Finger. Melihat hasil dari serangan yang kuat, Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Setelah menerobos ke alam Qihai dan membentuk dua setengah tanda naga, Single Solar Finger akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Hanya dengan satu jari, jari batu hijau besar telah hancur berkeping-keping. Jika dia menggunakan serangan ini terhadap seseorang, tidak akan sulit membayangkan hasilnya. Dan jika orang itu tidak menyadari serangan itu, tubuhnya akan meledak berkeping-keping. Six Solar Finger adalah keterampilan yang berasal dari keterampilan 9 Divinity Solar, dan itu adalah keterampilan tempur tingkat bumi tinggi. Single Solar Finger adalah keterampilan jari pertama yang diciptakan oleh Jiang Chen, itulah sebabnya dia dapat memanfaatkannya dengan sempurna meskipun dia berada di level yang sangat rendah. Namun, sangat sulit baginya untuk melepaskan serangan jari surya kedua. Tetapi menggunakan Single Solar Finger masih akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan Yuan. Tidak seperti sebelumnya, bagaimanapun, itu tidak akan menggunakan semua kekuatan Yuan-nya. Bersama dengan bantuan keterampilan transformasi naga, dia dapat memulihkan kekuatan Yuan-nya dengan kecepatan luar biasa. Matahari terbenam, dan malam telah tiba, Jiang Chen berganti pakaian hitam dan berjalan keluar dari rumahnya. Malam ini akan menjadi malam tanpa tidur untuk kota langit wangi, malam ini, darah akan tumpah. Di dalam mansion, ada api unggun besar, menerangi langit yang gelap. Ada lebih dari 100 orang berdiri di sekitar, Jiang Zhenhai, Zhou Beizhen dan 6-7 prajurit Qihai lainnya berdiri di depan mereka. Mereka sedang menunggu atas perintah Jiang Chen. Mereka melihat Jiang Chen berjalan ke arah mereka, dan semua orang mengalihkan pandangan ke arahnya. "Chener, kamu telah menembus alam Qihai." Jiang Zhenhai bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Benar, ayah, apakah semuanya sudah siap?" Jiang Chen bertanya. "Kami telah mengumpulkan pasukan tempur kami, tetapi pasukan perlindungan untuk properti kami sendiri akan tetap berjaga-jaga. Jika tidak, keluarga Murong mungkin akan menyerang kami dari belakang." Jiang Zhenhai memberitahu Jiang Chen. Semua properti mereka dicari oleh keluarga Murong. Kedua keluarga telah bersaing satu sama lain sejak lama. Jika mereka tidak memiliki siapapun untuk menjaga properti itu, maka keluarga Murong bisa saja masuk dan mengambil alih. "Tuan muda, apa rencanamu?" tanya Zhou Beizhen. "Kami tidak memerlukan rencana apapun. Setelah tengah malam hari ini, keluarga Murong akan benar-benar musnah. Ayah, suruh 4 prajurit Qihai untuk menyerang mereka, sisanya akan menyerang rumah keluarga Murong." Jiang Chen memiliki ekspresi kejam di wajahnya. "Benar, ayah, apakah semuanya sudah siap?" Jiang Chen bertanya. "Kami telah mengumpulkan pasukan tempur kami, tetapi pasukan perlindungan untuk properti kami sendiri akan tetap berjaga-jaga. Jika tidak, keluarga Murong mungkin akan menyerang kami dari belakang." Jiang Zhenhai memberitahu Jiang Chen. Semua properti mereka dicari oleh keluarga Murong. Kedua keluarga telah bersaing satu sama lain sejak lama. Jika mereka tidak memiliki siapapun untuk menjaga properti itu, maka keluarga Murong bisa saja masuk dan mengambil alih. "Tuan muda, apa rencanamu?" tanya Zhou Beizhen. "Kami tidak memerlukan rencana apapun. Setelah tengah malam hari ini, keluarga Murong akan benar-benar musnah. Ayah, suruh 4 prajurit Qihai untuk menyerang mereka, sisanya akan menyerang rumah keluarga Murong." Jiang Chen memiliki ekspresi kejam di wajahnya. "Tuan muda, kami tidak lebih kuat dari keluarga Murong, dan properti mereka akan dijaga oleh prajurit Qihai. Jika kami mengirim prajurit Qihai kami untuk menyerang properti mereka, maka akan sulit bagi kami untuk menyerang markas mereka." Petik 2. Kata Zhou Beizhen. "Zhou Beizhen, mulai sekarang kamu hanya perlu mengikuti perintahku dan melakukan apapun yang aku katakan. Aku akan memberimu semua prajurit Qihai, dan kamu akan menaklukkan semua properti keluarga Murong. Jika kamu tidak bisa lakukan, maka jangan repot-repot menunjukkan wajahmu di depanku di masa depan." Jiang Chen menatap Zhou Beizhen dengan dingin. Keringat dingin muncul pada Zhou Beizhen. Setelah hanya satu tatapan, dia merasa bahwa dia tidak menghadapi seorang pemuda berusia 15 tahun, tetapi seorang iblis tua yang telah hidup lebih dari 1 tahun, 1000 tahun. "Ya, Tuan muda." Zhou Beizhen membungkuk dan tidak berani meragukan Jiang Chen lagi. "Jiang Chen, kamu akan memimpin tim dan membersihkan kota Fragrant Sky, tidak ada yang diizinkan meninggalkan rumah mereka." Jiang Chen seperti seorang komandan yang memberikan perintah militer. Dia tidak ingin orang yang tidak bersalah terluka, tetapi properti milik kedua keluarga tersebar di seluruh kota. Begitu perang mereka dimulai, seluruh kota akan berubah menjadi zona perang. Jika reguler orang-orang masih berada di luar rumah mereka, maka mereka akan menderita, dan Jiang Chen tidak menginginkan itu. "Ya, Tuan muda." Jiang Chen akan melakukan apapun yang dikatakan Jiang Chen. Jika Jiang Chen mengatakan bahwa kentutnya berbau harum, maka Jiang Chen akan menganggap itu sebagai fakta. "Kalian semua, ikuti aku dan ayahku, kita akan menyerang rumah keluarga Murong." Jiang Chen memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Apa yang baru saja dia katakan adalah kalimat ilahi, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. "Ayo bergerak sekarang." Jiang Chen berteriak. Jiang Chen memimpin 20 orang dan meninggalkan rumah wali kota, dan Zhou Beizhen serta prajurit Qihai lainnya pergi setelah mereka. Adapun bagaimana mereka akan menaklukkan properti, Jiang Chen tidak peduli tentang itu.
Dia hanya memberi Zhou Beizhen 2 jam dan semua prajurit Qihai, jadi jika Zhou Beizhen masih berhasil gagal, dia mungkin juga bunuh diri. Ayah, pertempuran ini akan bergantung pada ayah dan anak, kita berdua akan pergi menemui Mu Rongzhan ini. Jiang Chen memandang Jiang Zhenhai dan tersenyum. Cener, kenapa kamu begitu percaya diri? Jiang Zhenhai mengerutkan alisnya. Bahkan jika keluarga Murong tidak siap untuk ini, mereka masih memiliki 5 prajurit Qihai di markas mereka. Ayah, jangan bilang kamu takut, kata Jiang Chen dengan ekspresi menggoda. Takut, sialan, bajingan kecil, beraninya kau memandang rendah ayahmu, ayo pergi. Kata Jiang Zhenhai sambil menatap Jiang Chen. Dia tidak bisa menahan amarahnya setelah dipandang rendah oleh putranya sendiri. Saat Jiang Chen dan Jiang Zhenhai mulai memimpin lebih dari 100 penjaga menuju markas keluarga Murong, perang untuk semua properti telah dimulai. Kebakaran dapat dilihat di seluruh kota Langit Harum, kota telah berubah menjadi kekacauan. Lari cepat, keluarga wali kota dan keluarga Murong sedang bertarung. Ayo cepat pulang, kita tidak ingin terjebak dalam pertengkaran mereka. Sialan, Jiang Chen benar-benar ganas. Ini adalah awal dari perang habis-habisan melawan keluarga Murong. Kota itu adalah zona perang. Semua orang di jalanan telah lari pulang, dan toko-toko tutup. Semua orang tahu bahwa malam ini tidak akan menjadi malam yang damai. Besok tidak akan menjadi kota yang sama seperti hari ini. Pangkalan keluarga Murong, ketua, sesuatu yang buruk terjadi. Seorang penjaga berlumuran keringat berlari ke ruang pertemuan. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mu Rongzhan bertanya. Chief, semua properti kami diserang oleh keluarga Jiang. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kata penjaga itu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Apa? Jiang Zhenhai menyatakan perang denganku. Mu Rongzhan berdiri dari tempatnya duduk. Jiang Zhenhai seperti anjing yang melompati tembok dengan putus asa. Dia pasti takut keluarga Li akan datang untuk membalas dendam, jadi dia ingin menyerang kita sebelum keluarga Li dapat bereaksi. Kata seorang prajurit tua Qihai. Rubah tua yang licik ini, beraninya dia melakukan ini. Mu Rongzhan menggertakkan giginya karena marah. Dia berencana hanya duduk dan menunggu keluarga Jiang dihancurkan oleh keluarga Li sehingga mengklaim kota untuk dirinya sendiri tanpa menderita kerugian. Dia tidak pernah mengharapkan keluarga Jiang untuk menyatakan perang saat ini, membuat keluarga Murong menderita banyak kerusakan. Chief, ada banyak prajurit Qihai yang menyerang properti kita. Itu sebabnya kita tidak bisa bertahan. Kata penjaga itu, sepertinya Jiang Zhenhai telah mengirim semua prajurit Qihai-nya, Jika ini masalahnya, maka aku, Mu Rongzhan akan menunjukkan bahwa aku bukanlah seseorang yang dapat diserang dengan mudah. Rumah besar wali kota pasti kekurangan kekuatan sekarang juga. Kumpulkan semua pasukan kita, lalu kita akan menyerang rumah wali kota. Mu Rongzhan berkata dengan dingin. Musuhnya memulai perang ini, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu mereka membunuhnya. Ada cukup banyak prajurit yang berdiri di dekat properti mereka. Ada total 5 prajurit Qihai di keluarga Murong termasuk Mu Rongzhan. 15 menit kemudian, sekelompok lebih dari 100 orang muncul di depan pintu masuk depan markas keluarga Murong. Prajurit keluarga Murong juga telah tiba, kedua belah pihak berdiri di sana menghadapi lawan mereka. Jiang Zhenhai, aku tidak pernah mengira kamu punya nyali untuk memulai perang dengan keluargaku. Mu Rongzhan berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Hentikan semua omong kosong, bunuh mereka. Tangan Jiang Chen memegang pedang panjang, cahaya memantul dari bilahnya yang tajam. Dia berjalan ke depan dan dengan ganas menyerbu ke arah prajurit keluarga Murong. Membunuh mereka, Jiang Zhenhai berteriak keras. Semua prajurit keluarga Jiang dibesarkan untuk berperang melawan musuh mereka. Melepaskan niat membunuh mereka, mereka mengikuti Jiang Chen yang berlari ke arah musuh mereka. Haha, Jiang Zhenhai, hanya kamu dan putramu yang datang ke sini untuk menyerang markasku. Sepertinya kamu benar-benar anjing putus asa yang melompati tembok dengan putus asa. Kamu pasti takut pada keluarga Li. Penjaga, bunuh mereka semua. Mu Rongzhan mulai tertawa terbahak-bahak. Baginya, Jiang Zhenhai dan Jiang Chen hanya mencari kematian ketika hanya mereka berdua datang untuk menyerangnya. Mereka tidak membawa serta prajurit Qihai mereka. Kedua belah pihak dipenuhi dengan niat membunuh, dan segera mereka bentrok satu sama lain. Aku akan menghadapi Jiang Zhenhai, kalian semua akan mengurus Jiang Chen. Mu Rongzhan melompat ke arah Jiang Zhenhai saat dia berbicara dengan 4 prajurit Qihai. Bocah kecil ini tidak mudah ditangani, biarkan aku yang merawatnya. Seorang pria panggung Mid Qihai tua berkata saat dia menyerbu ke arah Jiang Chen. Mereka semua telah melihat kemampuan Jiang Chen. Mereka tidak berani menganggapnya enteng, terutama karena dia dapat dengan mudah membunuh Li Changhong. Memotong, orang tua di ranah Mid Qihai melepaskan lautan kekuatan Yuan, berharap untuk menekan Jiang Chen. Itu, Jiang Chen berkata dengan dingin. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di udara sebelum mengayunkannya ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan tinggi. Bang, serangan itu disertai dengan kekuatan yang kuat dari kekuatan Yuan, dan dengan ledakan keras itu membubarkan lautan kekuatan Yuan yang dilepaskan oleh orang tua itu. Dentang, pedang itu bergetar dan melepaskan berkas cahaya pedang, membentuk jaring yang menutupi lelaki tua itu. Kamu telah menembus ke alam Qihai. Baru sekarang orang tua itu menyadari perubahan Jiang Chen. Dia takut dengan ini karena hari ini, Jiang Chen hanyalah prajurit Qijing tingkat 9, tapi sekarang dia telah menjadi prajurit Qihai. Tidak hanya itu, Qi Jiang Chen sangat kuat, membuatnya ketakutan sampai pada titik penindasan.
Rasanya, di tubuhnya yang lemah, ada kekuatan yang bisa membawa gunung. Di bawah penindasan jaring yang dibentuk oleh lampu pedang, lelaki tua itu kesulitan mengedarkan ki-nya, dan dia bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Mencacah, cepat, sangat cepat, serangan pedang itu menyerupai petir. Ketika lelaki tua itu merasakan bahaya pedang ini, itu sudah terlambat. Prajurit Mid Qihai telah dipotong setengah oleh Jiang Chen, dia bahkan tidak memilikinya kesempatan untuk membela diri. Guyuran, darah mengalir keluar seperti air terjun. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, seorang pria telah dipotong menjadi dua dengan semua organnya bocor ke tanah, masih menggeliat. Bau darah dan daging yang menyengat membuat orang yang bisa menciumnya merasa seperti muntah. Setiap orang yang bertarung berhenti, mengalihkan pandangan mereka ke arah Jiang Chen dan pria yang telah dipotong menjadi dua. Mereka yang belum pernah melihat yang seperti ini hampir muntah di tempat. Sebenarnya, semua orang yang hadir telah membunuh dan menyaksikan darah segar sebelumnya, tetapi tidak ada dari mereka telah melihat adegan brutal seperti itu sebelumnya. Bab 24. Bab 24 saya akan memberi Anda kesempatan. Hore, akhirnya ada yang muntah. Jiang Chen berdiri diam sambil memegang pedangnya, darah menetes dari ujungnya. Dia menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah semua yang terjadi adalah hal yang normal baginya. Sulit membayangkan seorang pemuda berusia 15 tahun bisa memiliki sikap seperti itu, bertindak begitu kejam. Orang-orang memandang Jiang Chen seolah-olah mereka sedang melihat setan. Mu Rongying dan anak-anak muda lainnya dari generasi muda keluarga Mu Rong semuanya pucat. Mereka memandang Jiang Chen dengan perasaan campur aduk. Jiang Chen adalah orang bodoh yang tidak berguna yang mereka semua hina tidak lama sebelum ini. Dia hanya sampah di antara generasi muda kota Langit Wangi, tapi sekarang dia telah banyak berubah dalam waktu yang singkat. Bajingan kecil ini telah menembus ke alam Qihai. Mu Rongzhan terkejut. Meskipun Jiang Chen menerobos ke alam Qihai telah mengejutkannya, yang paling mengejutkannya adalah bahwa Jiang Chen telah membunuh seorang prajurit Mid Qihai yang bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Jiang Chen. Haha, Mu Rongzhan, aku ingin tahu siapa yang akan mati hari ini. Jiang Zhenhai mulai tertawa terbahak-bahak. Kekuatan yang ditunjukkan Jiang Chen melebihi harapannya, dan sekarang dia akhirnya menyadari mengapa Jiang Chen begitu percaya diri, dia yakin dengan kemampuannya sendiri. Kalian bertiga, bunuh dia bersama. Mu Rongzhan memerintahkan 3 prajurit Qihai untuk menyerang Jiang Chen. Jika itu adalah pertandingan 1 lawan 1, maka dia akan menjadi satu-satunya yang bisa melawan Jiang Chen. Membunuh mereka semua, Jiang Zhenhai berteriak keras sementara pada saat yang sama melepaskan kekuatan yuannya yang kuat milik seorang prajurit Qihai akhir. Dia kemudian mulai bertarung dengan Mu Rongzhan, tapi sepertinya mereka berdua tidak bisa mengalahkan yang lain dengan mudah. Membunuh, prajurit dari keluarga Jiang telah melanjutkan pertempuran mereka. Jiang Chen membunuh prajurit Mid Qihai yang telah menginspirasi mereka dan membangkitkan semangat mereka. Masing-masing prajurit itu seperti harimau dan serigala yang membunuh mangsanya adalah anggota keluarga Mu Rong. Di sisi lain adalah orang-orang dari keluarga Mu Rong, yang semuanya memiliki semangat rendah. Meskipun mereka memiliki beberapa prajurit Qihai lagi, kekejaman yang ditunjukkan Jiang Chen telah meninggalkan dampak besar pada pikiran mereka. Perbedaan semangat sangat terlihat. Ayo bergerak bersama. 3 prajurit Qihai mengepung Jiang Chen dengan formasi segitiga. Semua dari mereka melepaskan kekuatan yuan mereka dan bersiap-siap untuk menggunakan keterampilan tempur mereka yang paling kuat. Bahkan jika ada 100 dari kalian, saya masih akan membunuh kalian semua. Senyum muram muncul di wajah Jiang Chen. Tiba-tiba Jiang Chen bergerak. Dengan sedikit gerakan, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya, dia muncul di depan seorang lelaki tua, dan pedang di tangannya telah menembus kepala lelaki tua itu dari depan, keluar di belakang kepala. Mata lelaki tua itu terbuka lebar, dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia mati. Ambil ini, Palem berderap. Pada saat yang sama, seorang prajurit Mid Qihai menyerang menggunakan serangan telapak tangan yang berisi semua kekuatannya, yang datang dengan cara yang menggelegar dan berlari kencang. Prajurit Low Qihai lainnya tidak berani mengabaikan Jiang Chen. Kekuatan superior yang ditunjukkan Jiang Chen telah membuat mereka takut, dan mereka harus menyerang pada saat yang sama karena jika tidak, mereka akan menemui ajal. Astaga, prajurit Low Qihai melepaskan banyak serangan sinar emas. Setiap sinar emas seperti pedang tajam, membentuk jaring emas yang terbang menuju Jiang Chen saat kedua prajurit menyerang secara bersamaan dari kiri dan kanan. Kerjasama mereka sempurna, sayangnya, lawan mereka adalah Jiang Chen. Jiang Chen bahkan tidak mencabut pedangnya dari kepala lelaki tua itu, malah memilih untuk bereaksi dengan santai mengarahkan jarinya ke arah lelaki tua itu di panggung Low Qihai. Astaga, sebuah sinar emas melesat keluar dari jarinya seperti meteor emas dengan kecepatan ekstrim. Bang bang bang, sinar cahaya keemasan yang ditembakkan oleh Jiang Chen bentrok dengan jaring emas milik orang tua itu dan mulai memicu percikan api. Namun, di bawah serangan Jiang Chen jaring emas itu bahkan tidak bisa bertahan sedetik pun, dan jaring itu benar-benar terkoyak. Tusukan, suara tusukan terdengar, dan sinar emas menembus hati lelaki tua itu. Dia sekarang lebih mati daripada orang mati. Di sisi lain, serangan Galoping Palem mendekati Jiang Chen. Dia menggoyangkan tanda naganya di dalam dantiannya, dan sebuah kekuatan dahsyat bergegas keluar dan bergabung dengan tinju Jiang Chen saat dia melemparkan pukulan ke arah pria tua itu. Bang, lampu yang dibentuk oleh Galoping Palem hancur berkeping-keping.
Retakan, kedua tinju bertabrakan, dan tidak peduli seberapa kokoh tubuh lelaki tua itu atau seberapa kuat dia bukan tandingan Jiang Chen. Lengannya hancur berkeping-keping saat bertabrakan dengan pukulan sengit Jiang Chen. Darah memercik dari lengannya seperti air mancur, dan potongan-potongan tulang yang berlumuran darah berserakan di mana-mana. Ah, rasa sakit yang luar biasa, bahkan dengan mentalitas seorang prajurit Mid Qihai, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan menangis kesakitan. Mati, Jiang Chen seperti Raja Iblis dari neraka. Dia mencengkeram leher lelaki tua itu dengan telapak tangannya dan menerapkan kekuatan yang kuat, mematahkan lehernya dan menghentikan jeritan mengerikan secara instan. Tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 4 prajurit Qihai yang kuat telah dibunuh oleh Jiang Chen. Tak satu pun dari mereka yang bisa menahan satu serangan pun darinya. Dia telah membunuh mereka masing-masing dengan satu pukulan. Apa, di tengah pertarungannya dengan Jiang Zhenhai, Murong Zan berteriak marah. Dia tidak pernah mengharapkan hasil ini, itu adalah 4 prajurit Qihai, dan mereka adalah kekuatan keluarganya. Hatinya mulai berdarah. Membunuh, para pejuang dari keluarga Jiang semua berteriak seperti mereka telah diberi obat yang membangkitkan semangat mereka. Mereka mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi ke udara, mengarahkan mereka ke arah prajurit keluarga Murong. Bertentangan dengan ini, semua prajurit dari keluarga Murong memiliki ekspresi seperti zombie di wajah mereka. Bagaimana mereka akan berperang sekarang setelah semua prajurit Qihai mereka mati? Murong Zan berada di tengah pertarungan dengan Jiang Zhenhai, dan kemudian ada Raja Iblis menunggu mereka di sisi lain. Alasan dasar keluarga Murong telah menjadi neraka. Darah tertumpah di setiap tempat, senjata dipalus satu sama lain, dan jeritan agresif memenuhi atmosfer. Hanya dalam beberapa menit, ini telah menjadi pembantaian sepihak. Prajurit keluarga Murong tidak memiliki keyakinan untuk melawan, dan bahkan 2 jenius muda keluarga Murong telah terbunuh. Semua properti keluarga Murong diserang oleh Zhou Beizhen, dan mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi sedangkan basis keluarga Murong tidak dapat melawan karena Murong Zan ditahan oleh Jiang Zhenhai. Keempat prajurit Qihai dibunuh oleh Jiang Chen, dan sisanya telah menjadi hewan yang menunggu untuk disembelih. Di satu sisi, semangat selalu menjadi elemen yang paling penting. Sekali kamu kehilangan semangat untuk bertarung, kamu akan kalah perang. Aku tidak mau bertarung lagi, aku menyerah. Saya juga menyerah. Jangan bunuh aku, orang-orang dari keluarga Murong berteriak. Kematian adalah sesuatu yang menakutkan semua orang, terutama mereka yang tidak pernah mengalami situasi mendekati kematian. Situasi seperti ini bisa membuat seseorang pingsan. Menyerah adalah sesuatu yang viral, begitu seorang pria menyerah, akan ada 100 orang lagi yang melakukan hal yang sama. Tidak ada yang akan menyerahkan hidup mereka untuk tujuan yang hilang. Meskipun mereka tidak tahu apakah hidup mereka akan diselamatkan bahkan setelah menyerah, mereka tahu bahwa menyerah setidaknya memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Menabrak, para pejuang dari keluarga Jiang mengepung orang-orang yang menyerah, menunggu perintah Jiang Chen. Di sisi lain, Jiang Zhenhai dan Murong Zan berhenti berkelahi. Jiang Zhenhai merasa seperti sedang bermimpi, dia tidak pernah menyangka perang akan berakhir secepat ini. Jiang Chen, biarkan mereka pergi. Murong Zan berkata dengan mata merah. Murong Zan, pasti ada beberapa keturunanmu di antara orang-orang ini, hanya dengan satu perintah, semua orang ini akan mati, dan aku akan menyerang markasmu dan membunuh semua orang yang hampir tidak bisa bernapas sebelum membakar markasmu menjadi abu. Bagaimana menurutmu? Jiang Chen berkata dengan santai seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca. Tidak, Murong Zan berteriak keras. Dalam benaknya, Jiang Chen adalah pria yang menakutkan. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu kejam dan ganas. Dia bahkan tidak berani meragukan apa yang dikatakan Jiang Chen. Jiang Chen telah bertindak dengan cara yang begitu tenang, jadi dia percaya bahwa Jiang Chen mampu membunuh semua orang bahkan tanpa berkedip mata, belum lagi membakar markasnya menjadi abu. Jiang Chen, aku mengaku kalah. Lepaskan keturunanku, aku rela mati demi mereka. Murong Zan menutup matanya dengan menyakitkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang, dan tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap hari ini datang begitu cepat. Dia masih berjemur dalam cahaya terang sebelum ini, tetapi pada menit berikutnya, dia telah memasuki penjara seseorang. Kota langit yang harum berada dalam kekacauan. Semua properti Murong akan dihancurkan, dan pertempuran di dekat markas keluarga Murong adalah pembantaian. Murong Zan tahu bahwa dia benar-benar kalah perang ini. Tentu saja kamu harus mati, tetapi kematianmu tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa mereka, Jiang Chen berkata. Jiang Chen, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah Anda benar-benar ingin membunuh kita semua? Murong Zan tidak pernah mengira seorang pria bisa seseram ini. Membunuh kalian semua, ini adalah permainan hidup dan mati. Jika hasil hari ini terbalik dan Anda yang menang, saya yakin Anda akan melakukan hal yang sama kepada kami. Kita semua tahu bahwa Anda harus menghilangkan gulma dan membakar akarnya. Selanjutnya, Anda mencoba menggunakan keluarga Li untuk menghancurkan keluarga Jiang kami, bukankah itu sama dengan mencoba membunuh kita semua juga? Jiang Chen berkata, haha, kamu benar, jika aku menang, maka aku akan membunuh kalian semua. Jiang Chen, sekarang Anda adalah pemenangnya, tetapi saya masih ingin memohon kepada Anda untuk menyelamatkan keturunan saya. Murong Zan tertawa, dia tahu bahwa semua harapan telah hilang. Murong Zan, aku tahu kamu membenciku dan ingin memakan dagingku, jadi aku akan memberimu kesempatan.
Jika kamu bisa mengalahkanku, maka aku akan menyelamatkan nyawa mereka. Jiang Chen berkata, Chener, jangan lakukan ini. Jiang Zhenhai berkata dengan tergesa-gesa. Menurutnya, mereka telah memenangkan perang, dan semuanya telah diselesaikan. Jiang Chen tidak perlu mengambil risiko ini. Dan meskipun Jiang Chen dapat dengan mudah membunuh seorang prajurit Mid Qihai, dia baru saja menerobos ke alam Qihai. Mereka yang berada di alam Mid Qihai tidak bisa dibandingkan dengan Mu Rongzhan, dia adalah seseorang yang hampir menembus alam Mortal Core. Ayah, jangan khawatir. Jiang Chen tersenyum, dia tidak sombong. Dia hanya ingin bertarung dengan Mu Rongzhan. Dia baru saja menerobos ke alam Qihai, dan dia membutuhkan seorang prajurit tingkat tinggi untuk menguji keterampilan tempurnya sendiri. Mu Rongzhan adalah kandidat yang sempurna untuk itu. Jiang Chen, kamu benar-benar serius. Mata Mu Rongzhan menjadi cerah seolah-olah dia telah melihat harapan baru. Prajurit keluarga Murong yang dikelilingi semua merasakan sedikit harapan, ekspresi penuh harapan muncul di wajah mereka. Ya, Jiang Chen memang menakutkan, tetapi mereka akan percaya diri dengan kemampuan sejati Mu Rongzhan. Tentu saja, Jiang Chen mengangkat bahu, di wajahnya ada ekspresi percaya diri yang sama yang tidak akan pernah berubah. Baiklah, biarkan aku melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Mu Rongzhan memperkuat semangatnya dan mulai tertawa dalam pikirannya. Pemuda ini dipenuhi dengan semangat muda dan tidak tahu kapan harus berhenti. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan jika dia bisa membunuh Jiang Chen dalam pertarungan ini, Jiang Zhenhai akan terkena pukulan berat. Maka situasinya mungkin akan menguntungkannya. Bab 25. Bab 25 Aturan Kejam. Situasi kembali memanas. Prajurit keluarga Murong telah mendapatkan kembali sebagian dari harapan mereka, terutama mereka yang telah menyerah dan menyerah. Di sisi lain, pria dari keluarga Jiang masih memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka, tetapi itu bercampur dengan kekhawatiran. Tuan muda mereka telah menunjukkan kinerja yang kuat bahkan ketika dia baru saja menerobos ke alam Qihai, namun, Mu Rongzhan bukanlah prajurit Qihai biasa. Seorang pria seperti dia hanya selangkah lagi dari dunia inti fana, dan sebagai salah satu harimau kota langit wangi, dia tidak mudah untuk dihadapi. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa keluarga Murong dapat berdiri tegak selama bertahun-tahun adalah karena Mu Rongzhan. Tapi, Tuan muda Jiang Chen telah menciptakan keajaiban demi keajaiban. Dia tidak pernah melakukan apapun tanpa kepercayaan diri setelah berubah. Dia yang memprakarsai tantangan melawan Mu Rongzhan, jadi dia harus yakin bisa mengalahkan Mu Rongzhan. Bang, Mu Rongzhan melepaskan kekuatan Yuannya yang kuat, kekuatannya sebagai orang yang berada di puncak alam Qihai benar-benar menakutkan. Mu Rongzhan memfokuskan pandangannya pada Jiang Chen yang berdiri tepat di depannya. Dia mencoba untuk menemukan keterampilan sejati Jiang Chen, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Wajah Jiang Chen masih tenang, dan matanya tidak mengungkapkan apapun. Dia seperti gunung yang kokoh, dan tidak ada yang tahu seberapa tinggi itu. Keyakinannya seperti hadiah yang diberikan Tuhan yang membuatnya benar-benar yakin dalam segala hal yang dia lakukan. Anak muda, biarkan aku melihat apa yang memberimu kepercayaan diri yang begitu besar. Mu Rongzhan memulai serangannya dengan mengayunkan lengan bajunya. Angin puyuh terbentuk dengan kekuatan Yuannya, dan seperti gelombang pasang, ia mulai mendekati Jiang Chen. Bagus, mata Jiang Chen cerah, dia membutuhkan seseorang seperti ini untuk menjadi lawannya. Tanda naga di dantiannya bergetar, dan segera kekuatan kuat dari kekuatan Yuan dilepaskan. Hanya kualitas kekuatan Yuan Jiang Chen saja yang jauh lebih kuat dari Mu Rongzhan. Ho, anginnya kencang, dan orang-orang yang dekat dengan mereka tercekik. Semua orang terkejut karena jumlah kekuatan Yuan yang dikeluarkan Jiang Chen sama dengan yang dimiliki Mu Rongzhan. Bang, dua gelombang kekuatan Yuan menabrak satu sama lain, dan udara meledak dari tabrakan. Ledakan itu bahkan mengenai tanah, mengangkat ubin marmer besar di lantai. Sungguh laki-laki, Mu Rongzhan terkejut. Dia segera bergerak dan menyerbu ke arah Jiang Chen seperti sambaran petir. Semakin Jiang Chen menyerang, semakin banyak bahaya yang dia rasakan. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi keluarga Murong, dan itu semua tergantung pada pertarungan ini. Jika dia kalah, maka semuanya akan hilang, Bang. Udara bergetar saat Mu Rongzhan meninju, tinjunya bersinar dan berderak. Pukulan ini dipenuhi dengan kekuatan Yuan, dan hanya dalam sepersekian detik pukulan itu telah mendekati Jiang Chen. Mata Jiang Chen cerah, dia menyukai pertarungan semacam ini. Itu bisa dengan mudah menentukan kekuatan tempur seseorang yang sebenarnya. Meskipun Jiang Chen pernah menjadi orang suci terbesar di dunia, dia jauh dari itu sekarang. Dia harus berkultivasi sedikit demi sedikit. Semua orang di puncak telah melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, menginjak ribuan tulang dan melukis jalan dengan darah dalam perjalanan mereka di sana. Bang, dua kepalan tangan cerah yang tercakup dalam kekuatan Yuan menghantam satu sama lain, terdengar seperti dua pelat logam yang saling menabrak saat udara di sekitar mereka meledak. Jiang Chen mundur dua langkah dan memantapkan tubuhnya. Dia menatap Mu Rongzhan dan menyadari bahwa dia hanya mundur satu langkah, tetapi ekspresi Mu Rongzhan lebih terkejut dari sebelumnya. Apakah bajingan ini monster? Pukulannya barusan mengandung setidaknya 25.000 kekuatan jin, itu hampir sama dengan kekuatan penuhku. Mu Rongzhan memiliki perasaan campur aduk, dia belum pernah melihat orang yang begitu kuat. Meskipun dia berada di atas angin dengan pukulan itu sekarang, dia tidak senang karena dia tidak bisa merusak Jiang Chen. Di sisi lain, Jiang Chen tersenyum, dan ekspresi wajahnya mengatakan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya.
Ya, dia baru saja mundur 2 langkah, tetapi dia tahu bahwa Mu Rongzhan merasa lebih buruk darinya. Satu-satunya keuntungan Mu Rongzhan terletak pada kekuatan Yuannya, tetapi jika mereka membandingkan kekuatan tubuh mereka, dia bukan tandingan Jiang Chen yang mengembangkan keterampilan transformasi naga. Faktanya, setengah dari tubuh Mu Rongzhan mati rasa saat ini. Bagus, Jiang Zhenhai berteriak, penampilan Jiang Chen juga mengejutkannya. Serangan elang hitam, Mu Rongzhan berteriak tiba-tiba. Dia akan menggunakan keterampilan tempurnya yang paling kuat, dan dia ingin mengalahkan Jiang Chen dengan itu. Black Hawk Strike adalah keterampilan tempur tingkat mortal tingkat menengah. Itu dikenal sebagai keterampilan tempur yang ganas dan kuat, dan itu juga keterampilan paling terkenal Mu Rongzhan. Astaga, Mu Rongzhan melompat 1 meter ke udara dan membuat suara menyerupai elang. Posturnya mengambil bentuk elang yang akan menyerang, dan bersama-sama dengan semua kekuatan Yuan dia menyerang ke arah Jiang Chen. Di mata Jiang Chen, sepertinya elang hitam sedang menyelam ke arahnya. Kepala menggunakan Black Hawk Strike, Jiang Chen tidak akan bisa membela diri kali ini. Ini adalah keterampilan tempur tingkat mortal tingkat menengah, dan itu benar-benar kuat. Bahwa Jiang Chen hanyalah seorang prajurit Qihai awal, dia tidak memiliki harapan untuk bertahan dari serangan ini. Kita aman kali ini, semua orang dari keluarga Murong memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka, keterampilan sejati Mu Rongzhan bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditangani. Cener hati-hati, ini adalah keterampilan terkenal Mu Rongzhan. Jangan meremehkannya, Jiang Zhenhai buru-buru mengingatkan Jiang Chen. Jiang Chen tidak mengambil apa yang dikatakan Jiang Zhenhai ke dalam hatinya, dia masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Tanda naga dan kekuatan Yuan dalam dantiannya mendidih, dan kekuatan itu mencapai jari-jarinya melalui tubuhnya. Deru, cahaya kemasan menutupi jarinya dengan kekuatan Yuan asli, menghasilkan getaran yang dapat didengar, dan segera setelah itu, Jiang Chen mengacungkan jarinya. Swoosh udara terpotong, dan semua orang melihat jari emas besar yang cerah menerangi malam, terbang menuju Mu Rongzhan dengan cara yang tak terhentikan. Apa? Mu Rongzhan berteriak tidak percaya, dengan pengalamannya dia dapat dengan mudah mengetahui betapa menakutkannya jari emas besar ini. Keterampilan ini pasti lebih tinggi dari keterampilan tempur tingkat mortal. Jari itu telah menguncinya dan menyegel area sekitarnya, dan bersama dengan kecepatan kilatnya, tidak ada cara baginya untuk menghindari serangan ini. Dia hanya bisa membalas dengan menyerang. Ayo, Mu Rongzhan menggertakkan giginya. Tatapan sengit muncul di matanya. Dia memasukkan semua kekuatan Yuannya ke dalam serangan elang hitam ini. Dia tidak percaya bahwa seorang pejuang Qihai akhir dapat dikalahkan oleh seorang pemuda yang hanya berada di alam Qihai awal. Bang, gelombang emas yang bergolak terlihat di tengah tabrakan disertai dengan tabrakan halus. Udara tercabik-cabik, serangan Black Hawk Mu Rongzhan hancur berkeping-keping oleh serangan jari surya tunggal Jiang Chen karena bahkan tidak bisa menahan serangan sedetik pun. Jari emas besar itu mengenai tubuh Mu Rongzhan. Dia berteriak keras dan terbang menjauh seperti peluru dari benturan. Bang, Mu Rongzhan jatuh dan jatuh ke tanah sejauh 30 meter, permukaan batu yang keras pecah oleh benturan. Wah, cepat, Mu Rongzhan memuntahkan darah dari mulutnya. Wajahnya pucat, dan meskipun jari surya tunggal tidak membunuhnya, itu menyebabkan dia kehilangan 90% kekuatannya. Semua orang terkejut, bahkan Jiang Zhenhai membuka mulutnya lebar-lebar. Dia bersama dengan semua pejuang lain dari keluarga Jiang tidak percaya apa yang mereka lihat. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman terhadap Jiang Chen. Siapa sangka Mu Rongzhan akan dikalahkan seperti ini? Keterampilan yang digunakan Jiang Chen barusan jelas lebih tinggi dari tingkat mortal, tidak ada keterampilan tingkat tinggi seperti itu di kota Langit Wangi. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar mengajarinya dan memberinya keterampilan yang begitu hebat. Jiang Zhenhai bergumam pada dirinya sendiri, dia masih belum terbiasa dengan perubahan Jiang Chen. Semua pria dari keluarga Murong dikelilingi dan kehilangan semua harapan mereka, wajah pucat. Bahkan Mu Rongzhan dikalahkan oleh Jiang Chen. Keluarga Murong telah kehilangan pilar mereka, dan mereka tidak lagi cocok untuk keluarga Jiang di kota Langit Wangi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mu Rongzhan mengangkat tubuhnya dengan satu tangan sambil memegang dadanya dengan tangan lainnya. Dia terus menggelengkan kepalanya, dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat dia akan dikalahkan oleh seorang pemuda yang levelnya lebih rendah dari dirinya. Yang kalah selalu salah. Mu Rongzhan, apakah kamu punya kata lain? Jiang Chen berjalan menuju Mu Rongzhan. Dia meletakkan salah satu tangannya di belakang punggungnya, dan kemudian menatap Mu Rongzhan yang terbaring di lantai dengan dingin seolah-olah dia adalah seorang raja yang memutuskan apakah seseorang harus hidup atau mati. Hahaha, lucu, lucu. Ini sangat lucu, batuk-batuk. Mu Rongzhan mulai tertawa terbahak-bahak. Dia telah kalah, tetapi dia tidak dikalahkan oleh musuh bebuyutannya, Jiang Zhenhai. Sebaliknya, dia dikalahkan oleh orang bodoh yang tidak berguna yang tidak pernah dia perhatikan, sungguh ironis. Dia memiliki terlalu banyak keluhan tentang kehilangannya, dan dia tidak bisa melepaskannya begitu saja, tapi dia harus mengakui, dia telah kalah. Aku kalah, tapi aku masih ingin memohon padamu untuk melepaskan keturunanku. Mu Rongzhan berkata dengan nada memohon. Jiang Chen mengangguk setuju, Mu Rongzhan dapat dianggap sebagai orang baik karena dia masih peduli dengan keluarganya sendiri bahkan ketika kematian ada di hadapannya. Karena itu, Jiang Chen memutuskan untuk membunuhnya dengan cepat. Bang, Jiang Chen menyerang tanpa simpati, memukul telapak tangannya ke telapak tangan Mu Rongzhan. Penglihatan Mu Rongzhan kabur, dan dia langsung jatuh ke tanah.
Akhirnya, salah satu dari dua harimau kota langit wangi telah mati. Jiang Chen membunuh Mu Rongzhan karena dia tidak ingin memberi musuhnya kesempatan. Adapun apakah dia akan membiarkan keluarganya pergi atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Mu Rongzhan lagi. Tetua, ayah, semua pria dari keluarga Murong berteriak, di antara mereka ada dua anak Mu Rongzhan. Mereka memandang Jiang Chen dengan kebencian. Di mata mereka, Jiang Chen adalah seorang pembunuh yang bahkan tidak berkedip ketika dia membunuh seseorang. Jiang Chen masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, gambar semacam ini tidak akan membahayakannya. Kekejaman adalah kata terbaik untuk menggambarkan dunia kultivasi ini, yang lemah adalah mangsa yang mudah bagi yang kuat. Di dunia Jiang Chen, musuh akan selalu menjadi musuh. Dia hanya bisa menghancurkan mereka. Jika Anda menunjukkan belas kasihan musuh Anda, maka Anda hanya akan mengalami rasa sakit yang hebat. Mendesak, Jiang Zhenhai menghela nafas, dia merasa sedikit tersesat karena setelah bertahun-tahun bertarung dengan Mu Rongzhan, sekarang sudah berakhir. Cener, sekarang setelah keluarga Murong dihancurkan, apa yang akan kamu lakukan dengan orang-orang ini? Jiang Zhenhai bertanya. Prajurit dari keluarga Murong memandang Jiang Chen, nasib mereka ada di tangan Raja Iblis kecil ini yang kata-katanya akan menentukan nasib mereka. Mereka yang bermarga Murong akan dihancurkan basis kultivasinya sementara yang lain akan mematahkan salah satu lengan mereka sendiri dan diusir dari kota Fragrant Sky, tidak pernah diizinkan kembali ke kota. Jiang Chen berkata dengan dingin, dengan ini dia telah memutuskan nasib semua orang ini. Bab 26. Bab 26 Keyakinan Tuan Muda. Semua orang tersentak melihat kekejaman perintah Jiang Chen, karena apa yang dia katakan tidak melibatkan satu atau dua orang, itu mempengaruhi setiap orang yang terkait dengan keluarga Murong termasuk mereka yang hanya bekerja di properti mereka. Adapun para pejuang, menghancurkan basis kultivasi mereka sama dengan membunuh mereka. Cener, tidakkah menurutmu ini sedikit kejam? Jiang Zhenhai bertanya sambil mengerutkan alisnya. Jiang Chen, kamu adalah Raja Iblis, kamu bukan manusia. Aku ingin membalaskan dendam ayahku, aku ingin membunuhmu. Tangisan terdengar di mana-mana di antara keluarga Murong. Banyak dari mereka memiliki mata merah dan berteriak tentang betapa mereka ingin membunuh Jiang Chen. Ayah, lihatlah seperti ini. Jika Anda membiarkan mereka pergi hari ini, maka mereka mungkin akan kembali besok dan menyakiti Anda. Saya sedang berbelas kasih ketika saya mengatakan bahwa saya tidak akan membunuh mereka. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Ayah, tidak ada benar atau salah dalam perang, yang ada hanya kemenangan atau kekalahan. Aturan di dunia kultivasi adalah sama. Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh Anda karena musuh Anda tidak akan berterima kasih, dan begitu Anda melepaskannya, ya, itu sama saja dengan menanam benih balas dendam di halaman belakang rumah Anda sendiri. Mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi karena mereka adalah bagian dari perang ini, mereka harus menanggung konsekuensinya. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Di kota langit wangi yang kecil ini, orang-orang tidak dapat melihat perang yang sebenarnya. Pertarungan antara sekte-sekte besar itu dapat dengan mudah menghancurkan seluruh area dan membunuh banyak orang tak bersalah, dan untuk pertarungan antara manusia dan iblis, darah yang ditumpahkan oleh mereka akan cukup untuk menutupi tanah sejauh ribuan mil. Di bawah kaki yang terkuat mutlak terbentang jalan yang penuh dengan darah dan tulang. Aku akan membiarkanmu menangani semuanya. Setelah mengatakan ini, Jiang Chen berbalik dan pergi. Jiang Zhenhai menatap Jiang Chen. Gelombang teror menyapu pikirannya, tetapi segera matanya mendapatkan kembali ketegasan mereka. Dia berbalik dan melihat orang-orang dari keluarga Murong yang berada di bawah kendalinya dan berkata, lakukan seperti yang diperintahkan Tuan Muda. Mereka yang memiliki nama Murong akan dihancurkan basis kultivasinya dan satu lengannya dipotong, lalu diusir dari kota. Jiang Zhenhai tahu bahwa Jiang Chen adalah pria dengan cita-cita tinggi. Sebuah kota kecil seperti kota Fragrant Sky tidak bisa menahannya lama, dan segera dia akan melangkah ke dunia di mana para pembudidaya yang sebenarnya tinggal. Memang, metode Jiang Chen kejam, tetapi hanya dengan sikap dan metodologi seperti ini Jiang Zhenhai akan memiliki ketenangan pikiran di masa depan. Perubahan dramatis terjadi malam ini. Api dan darah ada di mana-mana di kota, dan semua properti keluarga Murong telah ditempati oleh keluarga Jiang dalam waktu kurang dari 2 jam. Banyak orang terbunuh atau terluka, dan bahkan kepala keluarga Murong, Mu Rongzhan, dibunuh dengan kejam oleh Jiang Chen. Mulai sekarang, tidak ada lagi Murong di kota Fragrant Sky. Zhou Beizhen tercengang dan kaget selama hampir 3 menit ketika dia mendengar berita bahwa Mu Rongzhan dibunuh oleh Jiang Chen. Ketika dia kembali normal, dia mengambil napas dalam-dalam dan menghela nafas. Tuan muda kecil adalah seseorang yang dipilih oleh surga, itu sebabnya dia dapat mencapai hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia seperti naga yang tersembunyi, dan segera dia akan terbang tinggi di langit. Zhou Beizhen telah hidup selama lebih dari 50 tahun. Meskipun dia memiliki lebih banyak pengalaman hidup daripada yang lain, pikirannya masih cukup konvensional. Dia belum pernah melihat orang seperti Jiang Chen sebelumnya, dan apa yang telah dicapai Jiang Chen telah mengubah pikiran semua orang. Ide-ide mereka tentang bagaimana dunia bekerja telah dipelintir oleh Jiang Chen. Ketika Jiang Chen memerintahkan mereka untuk menyerang keluarga Murong, banyak orang berpikir bahwa dia terlalu ceroboh, dan bahkan Zhou Beizhen menanyainya, tapi, tidak ada yang mengira bahwa keluarga Murong bisa dihancurkan begitu cepat, dan itu dapat dikatakan bahwa ini semua karena Jiang Chen saja. Perang ini direncanakan dan diatur oleh Jiang Chen sendiri, dan dialah yang membunuh Mu Rongzhan, mengubah langit di atas kota Fragrant Sky.
Hari berikutnya, sinar matahari mulai bersinar dari timur. Itu adalah hari lain dengan matahari yang cerah dan panas, dan hari-hari yang damai akhirnya kembali ke kota Langit Wangi. Namun api dan asap masih terlihat di beberapa tempat, serta bau darah yang masih tertinggal di udara, membuat suasana di kota Fragrant Sky lebih mencekam dari sebelumnya. Keluarga Jiang telah melenyapkan keluarga Murong. Ini tidak penting bagi orang-orang di dunia kultivasi, tetapi di kota Langit Wangi, ini cukup untuk membawa gempa bumi. Berita itu tidak bisa ditutup-tutupi lama-lama, dan tidak ada yang berusaha menutupinya. Tanpa sengaja menyebarkan berita, semua orang di kota tahu apa yang terjadi tadi malam. Keluarga Murong telah menghilang dari kota dalam semalam. Banyak orang masih tidak bisa menerima ini karena terjadi terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Kemarin kedua keluarga berduel di panggung pertarungan, dan sekarang salah satu keluarga itu sudah tiada. Terlalu cepat, ini tidak bisa dipercaya. Keluarga Murong adalah salah satu taipan terbesar di kota, dan sekarang mereka tersingkir hanya dalam satu malam. Apakah ini nyata? Siapa yang bisa menduga bahwa ini akan terjadi? Keluarga Jiang bertindak sangat cepat. Saya pikir itu karena Tuan Muda Jiang Chen. Kalian mungkin telah mendengar bahwa kemarin, itu adalah Tuan Muda yang memerintahkan serangan terhadap keluarga Murong, dan dia juga baru saja menerobos ke alam Qihai. Dia bahkan membunuh Murong Zan, yang berada di puncak alam Qihai. Ini tidak bisa dipercaya, terlalu menakutkan. Kudengar Jiang Chen dengan sengaja memberi Murong Zan kesempatan untuk melawannya sendirian, dan kemudian dia mengalahkan Murong Zan sendirian. Dia adalah iblis. Mendesah, keluarga Murong berencana melenyapkan keluarga Jiang dengan menggunakan keluarga Li, tetapi siapa yang tahu bahwa keluarga Jiang akan bergerak lebih dulu. Semua orang di jalanan berbicara tentang perang tadi malam, dan reputasi Jiang Chen telah mencapai ketinggian baru. Dia telah membunuh Murong Zan yang sudah seperti raksasa yang tak tersentuh bagi banyak orang, dan mereka masih bertanya-tanya apakah semua ini nyata. Anak muda berusia 15 tahun ini terlalu kejam. Dia melakukan banyak hal dengan keberanian dan keyakinan penuh, dan dia lebih tajam daripada prajurit terhebat generasi tua. Apa yang dia lakukan telah membuat takut banyak orang. Melenyapkan keluarga Murong hanya dalam satu malam bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Menurut pendapat saya, keluarga Murong mencari kematian sendiri. Jiang Chen bukanlah seseorang yang menunjukkan belas kasihan, dan mereka ingin menggunakan keluarga Li untuk menghancurkan keluarga Jiang, memungkinkan mereka untuk mendapatkan hasil yang baik tanpa melakukan apapun. Jiang Chen tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Itu benar, lihat hasilnya, mereka dieliminasi oleh Jiang Chen hanya dalam satu malam. Saya mendengar bahwa Jiang Chen menghancurkan basis kultivasi para pejuang Murong yang masih hidup dan memotong lengan mereka yang terkait dengan keluarga Murong. Dia memang ganas dan kejam. Galak dan kejam pantatku, kedua keluarga berjuang untuk hidup dan mati. Dia menunjukkan belas kasihan ketika dia menyelamatkan hidup mereka. Semua percakapan berisi Jiang Chen, nama yang telah mengubah pikiran semua orang dalam waktu yang singkat. Dari seseorang yang bermain-main dan tidak berguna hingga seorang pejuang hebat yang mampu menghancurkan keluarga Murong hanya dalam satu malam, ini semua terjadi terlalu cepat. Ini adalah acara besar bagi orang-orang di kota Fragrant Sky. Sementara semua orang membicarakan apa yang telah terjadi, tidak ada yang melupakan masalah penting lainnya, keluarga Li dari Kota Merah. Jiang Chen telah membunuh tuan muda mereka, dan mereka tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Meskipun keluarga Jiang telah melenyapkan keluarga Murong dan sekarang bertanggung jawab atas kota, ada ancaman yang lebih besar menunggu mereka sekarang. Itu benar, keluarga Li belum melakukan apa-apa, akan ada gempa yang lebih besar lagi yang akan segera datang ke kota. Keadaan semakin kacau. Ya, Jiang Chen mampu menghancurkan keluarga Murong, tapi keluarga Murong tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Li. Jika keluarga Li melenyapkan keluarga Jiang, bukankah kota tidak akan memiliki pemilik? Pada saat itu kota akan dilemparkan ke dalam kekacauan karena kekuatan baru akan bertarung untuk mendapatkan kendali atas diri mereka sendiri. Banyak orang khawatir, warga sipil hanya ingin hidup damai, tetapi karena semua kejadian baru-baru ini, masa depan tampak suram. Hidup mereka hanya bisa kembali normal jika keluarga Jiang bisa tumbuh dan mengendalikan segalanya lagi. Di dalam aula pertemuan di rumah wali kota, para petinggi dari keluarga Jiang duduk di sisi kiri dan kanan dengan Jiang Chen dan Jiang Zhenhai duduk di kursi utama. Suasananya berat, seharusnya tidak seperti ini karena mereka baru saja melenyapkan saingan mereka, keluarga Murong, dan mendapatkan kendali penuh atas kota. Mereka seharusnya merayakan, tapi tidak ada yang bisa menunjukkan senyum di wajah mereka. Mereka semua tampak khawatir. Tentu saja, ada satu orang yang memiliki senyum di wajahnya, Jiang Chen. Dia telah berubah menjadi pakaian putih bersih, dan dia duduk dengan nyaman di kursinya dengan kaki disilangkan. Senyum terlihat di mulutnya, dan rasa percaya diri yang besar terlihat di wajahnya. Perang tadi malam berakhir dengan sempurna, keluarga Murong benar-benar kehilangan, semua orang seharusnya senang, tapi kenapa kalian semua menunjukkan wajah kusam seperti itu? Ayo, tersenyum, Jiang Chen berkata dengan ekspresi menggoda. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, semua orang menunjukkan senyum di wajah mereka, tetapi senyum itu pahit. Mereka tidak bisa benar-benar tersenyum dari lubuk hati mereka, dan mereka bertanya-tanya bagaimana Jiang Chen masih bisa tersenyum. Apakah dia tidak tahu bahwa mereka sekarang menghadapi ancaman terbesar mereka? Tuan muda, ya kami memang melenyapkan keluarga Murong, tetapi keluarga Li tidak akan membiarkan ini pergi dengan mudah. Saya percaya dalam 3 hari keluarga Li akan berada di sini dan menyerang kita.
Bagaimana kita akan menghadapi mereka? Zhou Beizhen bertanya, semua orang termasuk Jiang Zhenhai melihat ke arah Jiang Chen. Yang paling dikhawatirkan Jiang Zhenhai adalah masalah dengan keluarga Li. Jiang Chen kini telah menjadi inti dari keluarga Jiang. Ayah, Paman Zhou, apakah kalian semua berpikir bahwa keluarga Li tidak terkalahkan? Apakah Anda semua berpikir bahwa begitu keluarga Li tiba, kami akan mengikuti jejak keluarga Murong dan tersingkir? Jiang Chen tersenyum dan berkata dengan santai, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Semua orang tetap diam, jelas Jiang Chen telah mengatakan apa yang mereka semua pikirkan. Tuan muda, keluarga Li dari Kota Merah bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Murong. Mereka memiliki prajurit di ranah inti fana, dan kepala mereka ada di ranah inti fana akhir, tidak mungkin kita bisa membela diri melawan prajurit tingkat tinggi itu. Itu benar, para pejuang yang telah membentuk inti fana mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang hanya membentuk laut ki mereka. Tidak peduli seberapa kuat dan kuat seorang prajurit Qihai, tidak ada cara baginya untuk melawan lawan di ranah Mortal Core. Kami tidak bisa membela diri dengan kekuatan kami saat ini. Kedua pria gemuk itu berkata, satu demi satu. Chener, jangan bilang kamu punya cara untuk menghadapi mereka. Melihat betapa percaya diri Jiang Chen, Jiang Zhenhai tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan itu. Ayah, kami baru saja menghancurkan keluarga Murong tadi malam, pasti ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Semua properti itu adalah uang dan kekayaan, kita harus mengaturnya dengan benar. Jiang Chen tidak menjawab pertanyaan Jiang Zhenhai. Chener, kita sekarang menghadapi keluarga Li, dan semua moral pria kita rendah. Mereka sedang tidak mood untuk memperhatikan hal lain, Jiang Zhenhai berkata. Bagaimana dia menggambarkan situasinya sangat halus. Dengan ancaman dari keluarga Li yang kuat, moral tidak hanya rendah, semua orang juga takut dan khawatir. Kalian semua, jangan khawatir tentang keluarga Li. Tidak peduli siapa mereka, jika mereka datang ke kota ini, saya akan mengirim mereka kembali dengan cara yang sama seperti mereka datang. Mata Jiang Chen bersinar saat ia berdiri, semua orang mendengarkan, melanjutkan dan melakukan tugas-tugas biasa Anda. Bahkan jika langit runtuh di sendiri, Anda akan meminta saya untuk berdiri di depan Anda dan membawanya untuk Anda. Petik 2. Bab 27. Bab 27 bencana memperkenalkan seorang pria pada dirinya sendiri. Jiang Chen meninggalkan aula pertemuan setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Di belakangnya, dia meninggalkan semua lelaki tua itu saling menatap dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka bertanya-tanya bagaimana tuan muda mereka bisa begitu percaya diri. Mereka semua telah hidup selama beberapa dekade, dan mereka semua adalah pejuang Qihai, tetapi ketika menghadapi Jiang Chen yang baru berusia 15 tahun, mereka merasa seperti anak kecil. Ini adalah keluarga Li dari Kota Merah. Bagaimana rencana tuan muda menghadapi ini? Seseorang berkata sambil menghela nafas. Meskipun Jiang Chen berperilaku percaya diri, itu tidak akan menghentikan siapapun dari mengerutkan alis mereka. Musuh terlalu kuat, dan mereka tidak bisa memikirkan apapun yang bisa mengalahkan musuh mereka. Dengarkan saja apa yang dikatakan tuan muda kita, dia tidak pernah salah sebelumnya. Betul sekali, memikirkannya, dia tidak pernah membuat kesalahan tunggal sejak dia berubah. Kata lelaki tua gemuk dan kurus itu secara bersamaan. Bahkan Zhou Beizhen pun diam-diam menganggukkan kepalanya. Mereka semua adalah alkemis yang memegang posisi tinggi dalam keluarga Jiang. Seorang pria muda yang baru berusia 15 tahun dapat membuat pil dengan efektivitas 100%, dan dia dapat memberi mereka keterampilan pelatihan jiwa yang berharga. Dia adalah seorang jenius yang hanya bisa dilihat sekali setiap 1000 tahun, surga mengirimkan keajaiban dalam pikiran mereka. Keluarga Li belum tiba, kami tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai kami. Dengarkan saja apa yang dikatakan Chener. Semua orang mengurus tugas mereka seperti biasanya. Kalian pergi dan menghibur orang-orang kami yang lain, dan jangan terlalu memikirkan keluarga Li. Jiang Zhenhai memberitahu semua orang. Dalam situasi mereka saat ini tidak ada mundur, jadi mereka hanya bisa meletakkan semua harapan mereka pada Jiang Chen. Kami hanya akan beradaptasi dengan situasi, tidak perlu bertingkah seperti pengecut. Ucap seorang pria bertubuh kekar sebelum meninggalkan aula pertemuan. Hari-hari damai untuk kota itu sekarang telah berlalu, dan semua orang di keluarga Jiang merasa khawatir. Itu adalah hari yang cerah dan cerah, tetapi seluruh kota tertutup awan. Jiang Chen pergi ke kamarnya sendiri dan menutup pintu, menolak semua pengunjung. Bahkan ayahnya sendiri tidak bisa menjenguknya. Apa yang seharusnya datang akan datang. Badai hujan yang mengamuk pasti akan muncul tidak peduli apa. Hanya 3 hari setelah Li Changhong terbunuh, orang-orang dari keluarga Li mengunjungi kota Fragrant Sky. Hanya ada beberapa lusin orang dari keluarga Li, tetapi kekuatan mereka lebih besar dari 100 atau bahkan 1000 orang. Mereka berkendara melintasi kota dengan sembarangan di rumah-rumah tinggi mereka, tujuan mereka, rumah wali kota. Mereka yang tidak terlibat, tersesat dari sini atau mati. Kata-kata itu disebarkan oleh seorang pejuang besar dengan kekuatan Yuan yang kuat. Dia berada di ranah inti mortal. Ya Tuhan, mereka akhirnya di sini. Keluarga Li dari Kota Merah ada di sini. Meskipun hanya ada beberapa lusin orang, mereka semua sangat kuat. 3 prajurit berada di ranah inti fana, dan sisanya semua berada di ranah Qihai, keluarga Jiang sudah selesai. Lihatlah pemimpin mereka, namanya Lisan Yue, dan dia adalah kepala keluarga Li.
Seorang prajurit tahap inti mortal akhir, dia jarang keluar karena dia telah fokus untuk menerobos ke alam inti surgawi. Anda dapat mengatakan bahwa Li Changhong adalah orang yang sangat penting baginya karena dia datang secara pribadi kali ini. Tentu saja dia akan keluar. Putranya sendiri dibunuh oleh seseorang, itulah sebabnya dia sangat marah. 3 prajurit inti fana, lusinan prajurit Qihai, mereka akan membuat keluarga Jiang menjadi abu kali ini. Jika keluarga Jiang dihancurkan, maka kota kita akan ditelan oleh kekacauan total. Semua orang ketakutan, keluarga Li terlalu kejam. Sebagian besar orang di sini belum pernah melihat seorang pejuang di ranah Mortal Core sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya, dan itu menakutkan. Pindah, orang-orang dari keluarga Li bertindak kejam. Seorang pria mengayunkan cambuk, mengenai seorang warga sipil yang tidak bisa bergerak tepat waktu dan langsung memotongnya menjadi 2 bagian. Mencari kematian, pria itu berkata dengan ekspresi dingin, melewati tubuh di atas kudanya. Sial, mereka terlalu sombong. Mereka memperlakukan kita seperti kita bukan apa-apa, dan mereka bahkan membunuh kita secara acak. Orang-orang ini memiliki terlalu banyak niat membunuh. Saya ingin tahu bagaimana reaksi keluarga Jiang. Ayo, ikuti mereka ke rumah wali kota dan lihat-lihat. Jangan hitung aku jika kamu ingin mati. Aku masih punya kehidupan untuk dijalani. Lihat saja bagaimana keluarga Li bersikap. Jika saya dibunuh oleh mereka, lalu siapa yang bisa membalaskan dendam saya? Pada saat yang sama di rumah wali kota, mereka telah mendengar berita kedatangan keluarga Li. Meski semua sudah siap, mereka semua ketakutan saat mendengar bahwa keluarga Li telah tiba. Di mana Tuan Muda? Keluarga Li ada di sini. Seseorang berteriak. Ini adalah saat yang kritis, tetapi Jiang Chen, pilar pendukung keluarga Jiang, tidak ditemukan dimanapun. Dia masih bersembunyi di rumahnya sendiri, dan dia tidak terlihat oleh siapapun selama 2 hari terakhir. Jiang Cheng, pergi dan lihat apa yang Tuan Muda lakukan sekarang. Jiang Zhenhai berkata sambil menatap Jiang Cheng. Ya Tuan, Jiang Cheng berlari menuju rumah Jiang Chen, kecepatannya bahkan lebih cepat dari kelinci tercepat sekalipun. 1 menit kemudian, Jiang Cheng kembali dengan wajah bengkak dan air mata berlinang. Dia pergi ke Jiang Zhenhai. Apa yang salah? Zhou Beizhen bertanya dengan kerutan di wajahnya. Tuan Muda mengusir saya dan memberitahu saya bahwa tidak ada yang mengganggunya. Jiang Cheng tampak kesal, situasinya sangat kritis sehingga dia tidak pernah mengetuk pintu, sebaliknya dia langsung masuk ke kamar Jiang Chen, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia ditampar oleh Jiang Chen, dan kakinya hampir patah oleh Jiang Chen. Kenapa aku yang selalu terluka? Jiang Cheng mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dengan air mata di matanya. Dia hanya utusan, dia tidak pantas ditampar. Kenapa ini terjadi? Bukankah Tuan Muda memberitahu kita bahwa bahkan jika langit runtuh, dialah yang akan berdiri di atas kita dan mengangkatnya? Kenapa dia masih bersembunyi dalam situasi seperti ini? Tuan Muda tidak bisa begitu saja bersembunyi dari orang-orang. Keluarga Li ada di sini, dan kita tidak bisa bersembunyi dari mereka. Banyak orang merasa marah, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Tuan Muda mereka. Dia berperilaku dengan sangat percaya diri, dan dia berkata dia akan melindungi semua orang dari musuh mereka, keluarga Li. Dia mengatakan ini di depan semua orang, tetapi sekarang musuh ada di sini, dia bersembunyi di dalam kamarnya sendiri. Semuanya diam, pasti ada alasan mengapa Tuan Muda belum mau keluar. Zhou Beizhen berteriak keras. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Jiang Chen melakukan ini, dia memiliki keyakinan terhadap Jiang Chen. Bang, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari pintu masuk. Pintu depan rumah wali kota telah hancur berkeping-keping, dan sebuah suara menggelegar, semua pria dari keluarga Jiang, keluar sekarang dan hadapi kematianmu. Suara itu keras, dan itu bergema di mana-mana di rumah wali kota. Semua orang bisa dengan jelas mendengar suara itu, dan beberapa dari mereka yang berada di dekat mansion itu ketakutan untuk diam. Pergi, keluarga Jiang hilang. Keluarga Li terlalu kuat, dan dari cara mereka berperilaku, mereka tidak akan memberi keluarga Jiang kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Ayo, mari kita pergi dan melihat-lihat. Jiang Zhenhai merapikan pakaiannya dan berjalan menuju pintu masuk utama, pria lainnya menarik napas dalam-dalam dan mengikuti di belakang. Ini adalah saat yang kritis, dan jika mereka tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, mereka semua akan mati hari ini. Segera semua pria dari keluarga Jiang telah tiba di pintu masuk. Melihat pintu depan yang telah hancur berkeping-keping, semua orang terkejut. Mereka memandang pria dari keluarga Li dan melihat seorang pria yang berdiri di depan semua orang mengenakan jubah kuning. Dia tampak seperti berusia 40-an, dan dia memiliki tubuh yang kokoh yang bisa dibandingkan dengan Mu Rongsan. Bekas luka ganas melintas di wajahnya, menakuti siapapun yang melihatnya untuk pertama kali. Pria itu adalah kepala keluarga Li, Li San Yue. Rumor mengatakan dia adalah orang yang kejam dengan hati yang kejam, dan dia tidak akan membiarkan siapapun yang menyinggungnya lolos dengan mudah. Dan sekarang putranya sendiri telah terbunuh di kota Fragrant Sky, dan dia berencana untuk membalaskan dendam putranya dengan secara pribadi menghancurkan seluruh rumah wali kota. Li San Yue menggambarkan kekuatan yang kuat di sekelilingnya. Mereka yang berdiri di depannya akan merasakan tekanan besar, bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Itu adalah aura prajurit inti mortal akhir. Di belakang Li San Yue berdiri 2 pria tua yang berusia 50 tahun. Wajah mereka terlihat arogan, dan mereka juga adalah prajurit Mortal Core.
Lusinan pria ganas berdiri lebih jauh di belakang mereka, dan mereka semua adalah prajurit Qi Hai. Di antara mereka ada seorang pria dengan ekspresi muram dan penuh kebencian di wajahnya, ini karena dia telah melihat Jiang Zhenhai. Seolah-olah dia tidak ingin memakannya hidup-hidup. Dia adalah Mu Rongtian, orang yang memberitahu keluarga Li di Kota Merah tentang berita bahwa tuan muda mereka telah terbunuh. Karena jarak yang jauh antara Kota Langit Wangi dan Kota Merah, dia tidak dapat kembali ke masa lalu. Hanya dari kekuatan yang jelas dari kedua keluarga Jiang hampir dipastikan akan mati. Siapa di antara kalian yang Jiang Chen? Lisan Yue bertanya dengan suara yang bergema sekeras lonceng besar, mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Visinya yang kejam menatap semua pria dari keluarga Jiang. Dia tidak langsung menyerang mereka karena dalam pikirannya, hari ini adalah akhir dari keluarga Jiang, dan semua orang dari keluarga Jiang akan mati hari ini cepat atau lambat. Dia ingin mencari tahu siapa Jiang Chen dan bertanya bagaimana dia berani membunuh putranya. Saya Jiang Zhenhai, sayalah yang membunuh putra Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan Jiang Chen. Jiang Zhenhai berkata. Keluarga Li tidak berniat membiarkan seorang pria keluarga Jiang melarikan diri dari kematian. Jika Jiang Chen tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya hari ini, maka Jiang Zhenhai harus melindungi Jiang Chen dengan segala cara, membiarkannya melarikan diri dari sini dan membiarkan keluarga Jiang tetap hidup. Tidak, Tuan Muda Li dibunuh oleh Jiang Chen. Alkemis yang mengikuti Tuan Muda Li dibunuh oleh Jiang Zhenhai. Keduanya adalah pelaku yang tidak bisa dihindarkan. Bajingan kecil Jiang Chen itu pasti ada di suatu tempat bersembunyi sekarang. Mu Rongtian maju selangkah dan berbicara dengan nada penuh kebencian. Keluarga Murong telah pergi, kebenciannya terhadap Jiang Zhenhai dan Jiang Chen seperti air terjun yang tak terbendung. Hanya setelah keluarga Jiang dihancurkan, dia akan bisa melepaskan kebenciannya. Bersembunyi di suatu tempat, lalu aku akan membunuh ayahnya terlebih dahulu dan melihat apakah dia akan keluar atau tidak. Senyum muram muncul di wajah Lisan Yue, roh pembunuh muncul dari tubuhnya. Semua pria dari keluarga Jiang memutih, wajah pucat, ketika mereka merasakan roh pembunuh milik Lisan Yue. Sampai sekarang, Jiang Chen telah memberitahu mereka bahwa dia akan berdiri di depan mereka setiap kali situasi berbahaya muncul, tetapi dia masih tidak terlihat. Mereka semua sedih di hati mereka, dan mereka telah kehilangan semua harapan. Akulah yang membunuh orang-orang dari keluargamu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Keluarga Li adalah keluarga terhormat dari Kota Merah, dan kepala Li adalah seseorang yang memiliki reputasi juga. Saya yakin Anda tidak akan menempatkan orang lain dalam posisi yang sulit. Jiang Zhenhai berkata, Wali Kota. Zhou Beizhen mengedipkan matanya dan berkata sambil menggertakkan giginya, aku akan mati bersama Wali Kota. Jiang Zhenhai, kamu harus mati hari ini. Begitu juga anakmu, tidak ada gunanya bersembunyi dariku. Aku akan menghancurkan semua milikmu, dan semua orang harus mati hari ini. Bekas luka di wajah Lisan Yue bergetar, dan dia berbicara lagi dengan senyum muram, tapi, aku bisa memberi orang lain kesempatan. Anda hanya perlu berlutut dan bersujud 3 kali kepada saya, dan saya mungkin akan menyelamatkan hidup Anda. Setelah dia mengatakan itu, suasana di antara para pejuang keluarga Jiang telah berubah. Semua pria di tempat itu memegang posisi tinggi dalam keluarga Jiang, dan mereka semua adalah prajurit Qi Hai. Apa yang dikatakan Lisan Yue ditujukan pada mereka. Adapun penjaga dan pertarungan di belakang, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut di depan Lisan Yue. Wali Kota, saya minta maaf, tapi saya tidak ingin mati. Seorang pria memegang tinjunya dan memberi hormat kepada Jiang Zhenhai sebelum dia berjalan ke Lisan Yue. Dia berlutut dan bersujud 3 kali. Bab 28. Bab 28 suara kuat. Wali Kota, saya minta maaf, tapi saya hanya tamu. Saya tidak ingin mati di sini. Seorang pria lain berlari ke arah Lisan Yue dan bersujud di depannya. Orang pertama yang bersujud adalah Yang Xiao, dan orang kedua bernama Chang San. Mereka berdua adalah tamu yang mengunjungi Jiang Zhenhai, dan mereka telah setia kepada Jiang Zhenhai sebelum ini. Yang Xiao, Chang San, kalian berdua brengsek. Wali Kota telah memperlakukan Anda dengan sangat baik, jadi bagaimana Anda bisa begitu tidak berharga? Zhou Beizhen berkata dengan nada memarahi. Bajingan, brengsek tidak berharga, jangan pernah menyebut dirimu laki-laki lagi. Orang tua gemuk itu juga marah. Biarkan mereka pergi, setiap orang memiliki keinginannya sendiri. Tidak perlu bagi mereka untuk mati bersama kita. Karena Anda memiliki kesempatan untuk hidup, maka Anda harus menghargainya. Jiang Zhenhai berkata, saya tidak akan berlutut seperti anjing dan kau tahu, saya lebih baik mati. Zhou Beizhen berkata dengan sinis. Saya akan mati sebagai seorang pria, dan 18 tahun kemudian saya akan menjadi pria terhormat lagi. Pria tua kurus itu memukul dadanya sendiri saat dia berbicara. Prajurit Qi Hai lainnya tidak pergi dan berlutut. Mereka semua memiliki martabat, dan lebih jauh lagi, Jiang Zhenhai telah memperlakukan mereka dengan baik selama ini. Jika mereka berbalik ke pihak musuh ketika keluarga Jiang dalam kesulitan, mereka tidak akan lagi dapat menyebut diri mereka laki-laki. Di sisi lain, Lisan Yue menatap kedua pria yang sedang berlutut. Dia memiliki sedikit kebencian di matanya, kalian berdua berdiri, aku tidak akan membunuhmu, tetapi kalian berdua akan membunuh Jiang Zhenhai. Lisan Yue melihat ke arah Jiang Zhenhai. Dia tidak akan membunuhnya secara pribadi, tetapi dia ingin dia dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Itu akan membuat Jiang Zhenhai sengsara dalam kematiannya. Apa? Kedua pria itu berteriak pada saat yang sama,
Mereka tidak pernah menyangka bahwa Li San Yue akan memiliki permintaan seperti itu untuk mereka. Apa yang salah? Jika Anda tidak mau melakukannya maka saya akan membunuh Anda berdua sekarang. Li San Yue berkata dengan santai. Kekuatan dari Mortal Core-nya mengelilingi kepala Yang Xiao dan Chang San, membuat mereka kesulitan bernapas. Mereka saling memandang, menggertakkan gigi dan menggelengkan kepala. Setelah itu, keduanya berdiri dan mulai berjalan menuju Jiang Zhenhai. Wali kota, kami minta maaf. Keduanya melepaskan kekuatan Yuan mereka. Untuk bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini. Persetan denganmu, Zhou Beizhen adalah orang pertama yang berbicara. Dia dan lelaki tua kurus itu berlari ke depan seperti angin dan menyerang dengan serangan mereka yang paling kuat. Bang, kedua pengkhianat itu merasa bersalah, dan mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Zhou Beizhen dan yang lainnya yang marah. Mereka dipukul dan dikirim terbang, jatuh ke tanah tidak terlalu jauh. Huff, Li San Yue mengeluarkan punuk dingin. Dia mengirimkan gelombang kekuatan Yuan yang kuat dari tubuhnya, mengirim Zhou Beizhen dan yang lainnya terbang mundur. Pria tua gemuk dan kurus itu sama-sama memiliki tingkat keterampilan yang lebih rendah. Akibatnya, keduanya muntah darah. Perbedaan antara saat itu dan Li San Yue terlalu besar. Kamu hanya beberapa prajurit Qihai, beraninya kamu melawan. Li San Yue berperilaku seperti dia lebih baik dari semua orang. Chief Li, tidak perlu berbicara omong kosong kepada mereka. Bunuh saja mereka dan tangkap bajingan kecil Jiang Chen itu. Mu Rongtian berkata dengan kejam. Baiklah, bunuh mereka semua dan hancurkan rumah wali kota. Jangan biarkan siapapun hidup-hidup. Li San Yue memberi perintah dengan dingin. Dia adalah pria yang kejam, Bang, mengikuti kata-kata Li San Yue, semua pria dari keluarga Li melepaskan kekuatan Yuan mereka pada saat yang bersamaan. Kekuatan Yuan yang mengamuk seperti badai yang dahsyat. Beraninya kamu, tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Sebuah suara yang kuat keluar dari suatu tempat di dalam pekarangan rumah Jiang. Suara itu menggelegar seperti guntur dari langit, semua orang mendengar kemarahan yang bergema. Hanya 3 kata ini saja yang mengejutkan semua orang di sini. Bang, setelah itu, suara ledakan bisa terdengar. Semua orang bisa melihat atap sebuah rumah di dalam pekarangan mansion meledak, tekanan tak kasat mata memenuhi atmosfer. Setelah itu, udara meledak, dan api merah menyala muncul dari bawah. Itu tampak seperti naga, dan membentuk lautan api selebar 3 meter di udara mereka. Gelombang tak terlihat sedang dikirim keluar dari naga, menyebabkan pusaran air yang dalam muncul. Astaga, kekuatan jiwa yang kuat menyebar dan memenuhi atmosfer di atas rumah wali kota. Kekuatan jiwa yang begitu kuat, bahkan jiwaku sendiri menggigil, ini adalah tekanan jiwa yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah membentuk inti surgawi. Wajah Li San Yue langsung kehilangan warna. Kombinasi kekuatan jiwa dan api, ini adalah metode yang hampir sempurna untuk mengendalikan api. Ada seorang alkemis yang kuat di suatu tempat di sekitar sini. Kekuatan jiwa seorang prajurit inti surgawi. Ada prajurit inti surgawi di sini. 2 prajurit Mortal Core lainnya melihat api di langit dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan jiwa yang kuat di dalam lautan api, tekanan tak terlihat milik seseorang yang berada di alam inti surgawi. Orang-orang dari keluarga Jiang tercengang. Mereka melihat lautan api di atas rumah, ekspresi campur aduk di wajah mereka. Disitulah Chener tinggal, Jiang Zhenhai sangat terkejut hingga mulutnya menganga lebar. Kekuatan jiwa yang begitu kuat, sejak kapan ada prajurit hebat yang bersembunyi di kamar Tuan Muda? Zhou Beizhen bergumam pada dirinya sendiri. Aku sedang berkultivasi di sini, beraninya kalian semua datang dan menggangguku, mati. Suara yang kuat berbicara sekali lagi. Ini adalah suara yang menggemakan jiwa seseorang, dan itu bisa mengganggu pikiran seseorang dengan mudah. Yang mulia, kami minta maaf. Kami tidak tahu Anda ada di sini. Maafkan kami karena mengganggu Anda, Tuan yang terhormat. Nama saya Li San Yue, kepala keluarga Li di Kota Merah. Saya dengan tulus mengundang Yang Mulia untuk datang berkultivasi di dekat keluarga kami. Saya pasti akan memberikan kondisi terbaik untuk Yang terhormat. Kota langit yang harum terlalu kecil untuk orang sepertimu, tidak sesuai dengan statusmu. Li San Yue menarik kembali semua kekuatannya dan membungkuk sedikit ke arah langit. Dia berbicara dengan sangat sopan, tidak berani main-main dengan prajurit inti surgawi. Enyah, lautan api bergetar, teriakan itu berasal dari dalam. Wajah orang-orang dari keluarga Li semuanya berubah. Mereka tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Bukan karena mereka takut akan tekanan, tetapi karena mereka takut para pejuang di alam inti surgawi akan marah dan membunuh mereka. Aku akan memberimu waktu 3 kali untuk keluar dari sini. Jika Anda tidak keluar saat itu, Anda akan dibakar menjadi abu. Suara yang kuat itu berbicara lagi. Lautan api di langit meraung dan mulai mengembang. Pada saat yang sama, pedang api besar terbentuk dan menunjuk ke arah Li San Yue. Li San Yue takut. Meskipun dia berada di ranah inti mortal tahap akhir, dia sama sekali tidak cocok dengan prajurit inti surgawi. Selain itu, dia tidak tahu siapa orang ini, tetapi kontrol sempurna atas api dan kekuatan jiwa yang kuat membuatnya takut. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Prajurit Mortal Core lainnya bertanya dengan ekspresi pucat di wajahnya. Ada prajurit inti surgawi dalam keluarga Jiang. Jika kita membuatnya marah, kita semua akan mati di sini. Ayo pergi dulu, baru kita bisa memikirkan cara untuk membalas dendam di masa depan.
Kata Li Sanyu, meskipun dia tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja, dia tidak punya pilihan lain dalam situasi ini. Dia tidak berani melakukan apapun, bahkan jika dia meminjam keberanian orang lain. Pedang api besar itu menunjuk ke arahnya, dan siapa yang tahu kapan pedang itu akan menembaknya dan membunuhnya. Tersesat sekarang, suara itu terdengar seperti sambaran petir, tekanannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pedang api besar itu bergetar, seolah-olah akan menembak dan menyerangnya kapan saja. Li San Yue ketakutan dan tidak berani menunda lagi. Dia menatap Jiang Zhenhai dan berbalik ke arah pintu masuk, ayo pergi. Tunggu, suara itu berbicara lagi, tinggalkan pria dari keluarga Murong. Wajah Murong Tian segera menjadi pucat setelah mendengar ini. Dia menatap Li San Yue dengan ekspresi pengemis yang menyedihkan. Prajurit inti surgawi yang tersembunyi ini telah membuatnya takut mati, dan bahkan Li San Yue harus mundur karena dia. Jika dia tertinggal, maka hanya kematian yang akan menunggunya. Murong Tian, kamu akan tinggal di sini. Li San Yue berkata dengan santai bahkan tanpa memandang Murong Tian untuk kedua kalinya. Dia memberi isyarat kepada semua anak buahnya untuk mengikuti dan pergi dengan tergesa-gesa. Murong Tian tidak berarti apa-apa baginya, dan menyinggung seorang prajurit inti surgawi karena Murong Tian hanya akan menjadi bodoh. Kepala Li, bagaimana dengan kita? Yang Xiao dan Chang San berdiri dari tanah dan bergegas menuju pintu masuk, tetapi mereka dihalangi oleh Zhou Beizhen dan lelaki tua gemuk itu. Orang-orang lainnya bergerak pada saat yang sama dan menangkap Murong Tian. Tekanan jiwa yang luar biasa dan lautan api menghilang saat Li San Yue pergi bersama anak buahnya. Semua orang dari rumah wali kota bingung, dan beberapa dari mereka menyeka keringat di wajah mereka secara diam-diam. Beberapa saat yang lalu, mereka semua begitu dekat dengan kematian. Saat ini, semua orang merasakan sedikit kelegaan. Siapa yang pernah berpikir bahwa akan ada seorang prajurit tingkat tinggi yang tersembunyi di suatu tempat di rumah wali kota? Dan dengan suara yang kuat dia berhasil mengusir Li San Yue. Saudara Zhou, tangkap mereka dulu. Jiang Zhenhai memberitahu Zhou Beizhen sebelum dia mulai berjalan menuju rumah Jiang Chen. Jiang Zhenhai mendorong pintu hingga terbuka dan melihat bahwa ubin lantai telah berserakan. Dia melihat ke atap rumah Jiang Chen dan melihat sebuah lubang besar di dalamnya. Sepertinya prajurit inti surgawi tersembunyi di dalam ruangan ini. Jiang Zhenhai berjalan ke depan rumah Jiang Chen. Pintu itu tertutup rapat. Dia mengangkat tangannya dan bersiap untuk mengetuk pintu, tetapi dia segera menghentikan dirinya sendiri. Jika memang ada prajurit inti surgawi di dalam ruangan, maka tidak sopan untuk masuk begitu saja. Dia berbalik dan pergi. Dia percaya bahwa Jiang Chen akan memberinya penjelasan ketika dia keluar dari ruangan. Di dalam ruangan, Jiang Chen sedang berbaring di tempat tidur dengan ekspresi pucat. Dia benar-benar tersingkir, ada darah di spray, sepertinya dia baru saja memuntahkannya. Prajurit inti surgawi yang tersembunyi. Tentu saja tidak, di kediaman ini hanya ada satu orang, Jiang Chen. Baru saja, Jiang Chen menggunakan keterampilan derivasi jiwa besar dan meningkatkan level jiwanya dalam jumlah besar untuk waktu yang singkat, mencapai kekuatan prajurit ranah inti surgawi untuk sementara. Itu memungkinkan dia untuk menakut-nakuti Li San Yue, membuat semua orang berpikir bahwa ada prajurit inti surgawi yang tersembunyi di kamarnya. Metode yang melanggar prinsip surgawi dan bertentangan dengan alam adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Jiang Chen yang pernah menjadi orang suci terbesar di dunia. Hanya skill ajaib seperti skill Great Soul Derivation yang bisa menaikkan level soul seseorang dalam waktu sesingkat itu. Namun, biaya untuk melakukan sesuatu seperti ini sangat besar. Jiwa manusia adalah bagian terlemah mutlak dari tubuh manusia, tetapi juga merupakan bagian terpenting dari manusia. Jiwa adalah sumber segalanya, dan sekali terluka, akan sangat sulit untuk disembuhkan. Jiang Chen mengedarkan keterampilan derivasi jiwa hebat dan meningkatkan kekuatan jiwanya untuk menyamai prajurit inti surgawi untuk sementara, merusak jiwanya dalam prosesnya. Tekanan melakukan ini membuatnya kehilangan semua energinya, itulah sebabnya dia pingsan segera setelah Li San Yue pergi. Bab 29. Bab 29 pantas mati. Keluarga Li tiba dengan cara yang mengesankan, tetapi mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Semua orang di kota Fragrant Sky terkejut, tak satu pun dari mereka mengharapkan hal seperti ini. Semua orang bersiap untuk kekacauan dan penderitaan, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang terjadi. Orang-orang dari keluarga Li telah pergi, sepertinya ada prajurit inti surgawi yang tersembunyi di dalam keluarga Jiang. Wow, seorang prajurit inti surgawi. Itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Saya tidak akan pernah berpikir keluarga Jiang akan dilindungi oleh seseorang seperti itu, tidak heran keluarga Li harus mundur. Bagus bagi mereka untuk mundur. Selama keluarga Jiang aman, kota kita tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Saya hanya berharap keluarga Li menjauh dari kota ini untuk selamanya. Berita itu menyebar dengan cepat. Adegan di mana keluarga Li mundur telah disaksikan oleh banyak orang, dan tidak butuh waktu lama untuk rumor tentang prajurit inti surgawi yang tersembunyi menyebar. Selanjutnya, semua orang yang agak dekat dengan rumah wali kota bisa merasakan tekanan. Jiang Chen pingsan selama 1 jam sebelum bangun. Dia mengalami sakit kepala yang parah, dan dia merasa sangat pusing. Jiang Chen tidak segera bangun. Dia mulai mengedarkan skill Great Soul Derivation, dan hanya setelah beberapa menit sakit kepala yang mengerikan itu cukup mereda baginya untuk duduk di tempat tidur. Dia menelan pil pemulihan fana dan menyilangkan kakinya. Dia kemudian mulai mengedarkan skill transformasi naga bersama dengan skill Great Soul Derivation, memulihkan energinya.
Di luar rumah Jiang Chen, Jiang Zhenhai, Zhou Beizhen dan prajurit Qihai lainnya berjalan mondar-mandir dengan cemas. Mereka sedang menunggu Jiang Chen keluar, dan mereka juga ingin bertemu dengan prajurit inti surgawi. Mereka menunggu selama 1 hari penuh. Matahari telah terbenam, dan malam telah tiba. Jiang Chen belum menunjukkan dirinya. Di dalam ruangan, Jiang Chen tiba-tiba membuka matanya. Rambutnya mengambang tanpa angin bertiup. Wajahnya masih pucat, namun kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Memang, keterampilan transformasi naga adalah keterampilan yang hebat, ki dan darahnya kuat, dan kemampuan untuk menyembuhkan juga kuat. Sayangnya, kerusakan pada jiwaku tidak akan pulih dengan mudah. Jiang Chen berkata sambil menghela nafas. Semua lukanya telah sembuh, tetapi kerusakan jiwanya terlalu serius. Saat ini, jiwa Jiang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Serangan balik dari penggunaan skill Great Soul Derivation seperti itu terlalu kuat. Saya tidak akan bisa meramu pil apapun saat ini karena keadaan jiwa saya harus menemukan cara untuk memulihkan jiwa saya sesegera mungkin. Jiang Chen berpikir dalam hati. Jiwa adalah bagian terpenting dari setiap manusia, dan jika jiwa rusak, konsekuensinya akan sangat serius. Ketika jiwa rusak, pertama-tama Anda akan kehilangan kemampuan Anda untuk meramu pil diikuti kemampuan Anda untuk fokus dan kemudian kemampuan Anda untuk berkultivasi. Meskipun jiwa Jiang Chen berada di bawah penyembuhan terus-menerus dari keterampilan derivasi jiwa besar, kerusakan kali ini terlalu besar. Penyembuhan saja tidak cukup baginya untuk pulih. Apa yang dia butuhkan saat ini adalah pil yang bisa menyehatkan jiwanya dan barang alami yang langka. Tetapi barang alami yang langka dan pil pemulihan jiwa sangat berharga. Item alami yang dapat menyembuhkan jiwa bahkan lebih langka daripada bahan untuk pil, dan tidak mungkin menemukannya di kota kecil ini. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Kota Merah. Saya bisa mencari pil yang bisa memulihkan jiwa saya di sana, dan saya juga bisa memperhatikan pergerakan keluarga Li. Jiang Chen memutuskan apa langkah selanjutnya. Dia harus pergi ke Kota Merah. Dia telah membunuh Li Changhong, dan seseorang seperti Li San Yue tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini. Ketika dia kembali dia akan terus memata-matai status keluarga Jiang karena begitu dia menemukan bahwa prajurit inti surgawi tidak ada, keluarga Jiang kemudian akan menemui ajal mereka. Jiang Chen bukan tipe orang yang pasif, dia suka mengendalikan segalanya. Dia berdiri, mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar dari kamarnya. Ayah, Paman Zhou, mengapa kalian semua berkumpul di sini? Jiang Chen bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Melihat Jiang Chen keluar dari kamarnya, mata semua orang berbinar saat melihatnya. Mereka telah menunggu selama 1 hari penuh. Beberapa dari orang-orang ini memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Mereka salah tentang Jiang Chen. Mereka mengira Jiang Chen bersembunyi di kamarnya sendiri dan tidak ingin keluar, tetapi sebenarnya, dia menemani seorang prajurit inti surgawi. Puan muda tidak menggertak, ada seorang prajurit inti surgawi di belakangnya. Itu sebabnya dia sangat percaya diri dan tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi keluarga Li. Chener, sejak kapan ada prajurit inti surgawi dalam keluarga kita? Jiang Zhenhai tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia langsung bertanya. Puan muda, sudah berapa lama Anda mengenal prajurit inti surgawi? Tak satu pun dari kami yang tahu tentang ini. Zhou Beizhen bertanya. Ayah, Paman Zhou, prajurit inti surgawi ini memiliki kepribadian yang aneh. Dia ingin diam dan berkultivasi di kamar saya. Dia tidak ingin diganggu. Itu sebabnya saya tidak memberitahu Anda tentang ini. Jiang Chen berkata dengan santai. Saya mengerti, tidak ada yang meragukan apa yang baru saja dikatakan Jiang Chen. Seorang pejuang peringkat tinggi sejati memiliki kepribadian yang unik. Prajurit peringkat tinggi sejati suka berkultivasi dalam damai, dan dia tidak suka diganggu. Benar, harus seperti itu. Chener, pejuang hebat telah menyelamatkan banyak nyawa dari keluarga kami. Saya ingin bertemu dengannya dan secara pribadi berterima kasih padanya atas apa yang telah dia lakukan. Jiang Zhenhai berkata, Ayah, sudah kubilang, dia tidak ingin bertemu siapapun. Di antara semua orang di kota ini, dia hanya mau melihatku sendirian. Jika saya membawa siapapun untuk melihatnya, saya khawatir prajurit hebat ini akan segera pergi. Jiang Chen berkata dengan tangan terbuka lebar. Mendengar bahwa pejuang besar akan segera pergi, semua orang mulai panik. Baiklah, aku tidak akan pergi menemuinya. Tapi, Chener, Anda harus menunjukkan rasa terima kasih yang besar kepadanya. Jika dia memiliki keinginan, beritahu saya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaannya. Jiang Zhenhai berkata, hubungan antara keluarga Jiang dan keluarga Li telah berubah dari netral menjadi musuh bebuyutan. Keluarga Jiang hanya bisa bergantung pada prajurit inti surgawi ini, dan jika dia meninggalkan kota dan keluarga Li datang ke sini lagi, keluarga Jiang akan dibantai. Jangan khawatir ayah. Juga, di mana Murong Tian itu? Visi Jiang Chen menjadi dingin. Murong Tian adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga Murong, dan dia adalah seorang pejuang Qihai, membuatnya menjadi ancaman besar. Jiang Chen ingin menyingkirkan potensi ancaman ini. Itulah alasan mengapa Jiang Chen menuntut Li San Yue untuk meninggalkan Murong Tian. Jiang Chen menolak untuk membiarkan potensi ancaman lolos. Dia dikurung bersama dengan dua bajingan itu, Yang Xiao dan Chang San. Zhou Beizhen berkata, pergi, bawa mereka ke sini. Jiang Chen berkata, Zhou Beizhen, pria tua gemuk dan kurus itu menjawab, berbalik dan pergi.
Tidak lama kemudian, Zhou Beizhen membawa Murong Tian dan dua lainnya ke Jiang Chen. Wajah mereka penuh dengan noda darah, dan ki mereka berantakan. Jelas, mereka menerima beberapa pukulan keras sebelum ini. Jiang Chen, kamu bajingan kecil, kamu telah menghancurkan keluarga Murong. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika aku berubah menjadi hantu. Murong Tian segera mulai mengutuk setelah melihat Jiang Chen. Diam, Zhou Beizhen berkata sebelum menamparnya. Wajah Jiang Chen menjadi dingin, dan dia menunjuk dua jari. Api merah menyala keluar dari jari-jarinya seperti pedang panjang. Dia mengayunkannya ke arah Murong Zan seperti sambaran petir, langsung memotong leher Murong Tian. Darah memercik seperti air mancur, dan Murong Tian segera terdiam. Semua pria di tempat kejadian telah melihat apa yang mampu dilakukan Jiang Chen, tetapi mereka masih tidak bisa menahan perasaan merinding saat melihatnya dengan santai membunuh Murong Tian. Pemenang mengambil semua, itu aturannya. Jiang Chen berkata dengan dingin bahkan tanpa melihat kedua mayat Murong Tian. Visinya sekarang terfokus pada Yang Xiao dan Chang San. Celepuk, hanya dengan tatapan, kedua pria itu berlutut ke tanah. Mata Jiang Chen benar-benar membuat mereka takut. Tolong selamatkan hidup kami Tuan Muda, kami mengambil banyak hal terlalu keras. Itu sebabnya kami membuat keputusan yang bodoh. Tolong selamatkan hidup kami, saya bersedia melayani Tuan Muda selama sisa hidup saya sebagai pelayan. Kedua pria itu terus bersujud pada Jiang Chen. Untuk orang seperti mereka yang sangat takut mati, Tuan Muda di depan mereka seperti malaikat maut. Jika saya memiliki pelayan seperti Anda maka saya tidak akan bisa tidur nyenyak. Jiang Chen memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Alasan dia tidak mulai menekan Lisan Yue lebih awal adalah karena dia ingin menguji kesetiaan pria dari keluarga Jiang. Jiang Chen telah menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Lisan Yue untuk menyingkirkan sampah di keluarga Jiang. Kota Langit Wangi adalah kota kecil, dan bagi keluarga Jiang, seorang prajurit Qihai sangat penting. Itu sebabnya dia harus memastikan bahwa prajurit Qihai itu setia. Bunuh saja mereka, mereka sangat menjijikkan, kata lelaki tua kurus itu dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Pada saat ini, Yang Xiao dan Chang San merasa ingin menangis. Satu-satunya keinginan mereka saat ini adalah tidur dan tidak pernah bangun. Keduanya sangat menyesali keputusan mereka. Jika mereka tahu bahwa ada prajurit inti surgawi yang tersembunyi di keluarga Jiang, maka mereka lebih baik mati daripada mengkhianati keluarga. Mereka yang memutuskan untuk mati bersama dengan keluarga Jiang masih hidup dan menendang tepat di depan mereka, adapun mereka yang ingin hidup mereka sedang menghadapi kematian saat ini. Mendesah, Jiang Zhenhai menghela nafas. Wajahnya penuh dengan rasa kasihan dan kesakitan. Kedua pria ini telah mengikutinya selama beberapa waktu, dan bahkan ada kalanya dia memperlakukan mereka seperti saudaranya sendiri. Bagi seorang pria, hal yang paling menyakitkan adalah ketika saudaramu sendiri mengkhianatimu. Jiang Zhenhai menggelengkan kepalanya bahkan tanpa memandang orang-orang itu. Dia berbalik dan pergi. Semua orang bisa melihat kesepian dan rasa sakit dari punggungnya. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Zhou Beizhen berkata sambil menatap Jiang Chen. Bunuh mereka berdua. Dia mengucapkan 3 kata ini sebelum berbalik dan mengikuti jejak Jiang Zhenhai. Dia bisa mendengar 2 teriakan di belakangnya. Tengah malam. Bulan bersinar terang di langit, dan di atas atap rumah wali kota berdiri 2 pria. Keduanya menatap bulan yang cerah di langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang ini adalah Jiang Chen dan ayahnya. Bagi Jiang Zhenhai, dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam hidupnya, terutama 2 hari terakhir ini. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini. Ketika seseorang memilih untuk mengkhianati orang lain, dia harus siap dengan konsekuensinya. Jiang Chen berkata dengan tenang. Saya tahu, Jiang Zhenhai berkata dengan senyum di wajahnya. Apa yang terjadi hari ini berdampak besar baginya. Ayah, aku harus pergi untuk beberapa waktu. Jiang Chen mengubah topik pembicaraan. Tinggalkan di sini. Jiang Zhenhai terkejut. Dia memandang Jiang Chen dan bertanya, Chener, kemana kamu akan pergi? Ayah, jangan khawatir, aku hanya akan pergi untuk waktu yang singkat, jangan bilang kamu masih mengkhawatirkan kemampuanku. Jiang Chen berkata sambil tertawa. Kamu benar, kamu telah tumbuh dan menjadi dewasa. Bahkan aku bukan tandinganmu. Ayah tahu bahwa kota kecil ini tidak bisa menahan seseorang dengan kemampuanmu untuk waktu yang lama. Anda harus pergi keluar dan mengalami dunia, itu hal yang benar untuk dilakukan. Jiang Zhenhai berkata dengan ekspresi bangga. Dia tahu apa yang Jiang Chen mampu lakukan, jadi dia tidak akan khawatir jika dia ingin keluar dan mengalami hidup. Sejak Jiang Chen berubah menjadi orang baru, Jiang Zhenhai telah memahami satu fakta, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu memanfaatkan Jiang Chen. Bab 30. Bab 30 Menara Hujan Berkabut. Pada malam yang sama, Jiang Chen segera meninggalkan rumah wali kota dan memulai perjalanannya menuju Kota Merah. Jiang Chen berganti jubah putih bersih, mengikat rambutnya menjadi sanggul di bagian atas kepalanya dan membiarkan 2 helai rambut menjuntai dari samping. Dia mengenakan sabuk sutra emas di pinggangnya dan memegang kipas lipat putih. Dia tampak tenang dan tampan, seperti pemuda dari keluarga bangsawan. Jarak antara kota Fragrant Sky dan Kota Merah lebih dari beberapa ribu mil. Tidak hanya ada pegunungan di antara mereka, ada juga sebuah kota bernama Kota Crowded Sky.
Kota Crowded Sky mirip dengan ukuran kota Fragrant Sky, dan itu dijaga oleh beberapa prajurit Qihai tahap akhir meskipun masih lebih lemah dari kota merah. Matahari telah terbit dari timur, dan sinar matahari yang cerah mengalir kemana-mana. Jiang Chen telah melakukan perjalanan selama 1 hari 2 malam sebelum tiba di kota Crowded Sky. Jika dia ingin mencapai kota merah, maka dia harus melewati kota Crowded Sky. Jika dia memilih untuk menghindari kota, dia harus berjalan melalui medan kasar yang dipenuhi monster. Itu akan menunda perjalanannya, itulah sebabnya dia memutuskan untuk memasuki kota Crowded Sky dan langsung melewatinya. Jiang Chen memasuki Crowded Sky, tetapi dia tidak repot-repot melihat sekeliling. Dia tidak tertarik dengan kota yang mirip dengan kota Fragrant Sky. Lagi pula, dia tidak akan dapat menemukan apapun yang dia butuhkan di sini. Itulah mengapa Jiang Chen terus berjalan, memutuskan untuk melewati kota Crowded Sky tanpa berhenti sedikitpun. Di sisi lain kota Crowded Sky, dekat pintu masuk kota, ada alun-alun besar. Ada banyak orang di alun-alun ini, terutama di pagi hari. Hari ini ada lebih banyak orang berkumpul di sini daripada biasanya. Alun-alun tentara bayaran, 4 kata merah ditulis di atas batu halus setinggi 10 kaki di dekat tepi alun-alun. Sekelompok orang berdiri di sekitar alun-alun bersama dengan berbagai jenis gerbong. Beberapa dari mereka sangat disamarkan, menyembunyikan bagian dalam gerbong. Saudaraku, apa tujuan dari Mercenary Square ini? Jiang Chen bertanya kepada seorang pria yang tampaknya berusia 30-an. Seorang prajurit Qijing tingkat 9, pria itu bertelanjang dada, memperlihatkan tubuh berototnya. Apa-apaan ini? Apakah kamu tidak tahu untuk apa Mercenary Square itu? Kamu bercanda denganku, tersesat dari sini. Pria itu melambaikan tangannya memberi isyarat agar Jiang Chen tersesat saat dia berbicara. Apa yang baru saja terjadi? Jiang Chen memutar matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi kota Crowded Sky. Tentu saja dia tidak memiliki pengetahuan tentang proses umum kota. Kamu, dan kamu, masing-masing 3 pil pemulihan fana. Baiklah, kita punya cukup banyak orang, ayo pergi. Tidak jauh dari sini, seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian mewah menunjuk ke 3 pria. Mereka naik kereta kuda besar, lalu mereka meninggalkan alun-alun. Mereka yang terpilih merasa senang dan mengikuti kelompoknya, sedangkan yang tidak lolos menghela nafas pelan. Ini adalah situasi yang normal, jadi tidak ada yang merasa kecewa. Para pria yang tidak terpilih berhamburan dan mulai mencari target lain. Setelah bertanya-tanya sebentar, Jiang Chen akhirnya mengerti apa maksud semua ini. Mercenary Square adalah tempat bagi tentara bayaran untuk mencari pekerjaan dan memperdagangkan barang. Kota Sky yang ramai dan kota merah berada tepat di sebelah satu sama lain, jadi banyak karavan perdagangan akan lewat. Inilah alasan mengapa ada permintaan yang tinggi untuk tentara bayaran di sini. Karavan perdagangan akan menghabiskan uang mereka dan menyewa tentara bayaran di Mercenary Kotak, melindungi mereka dari bandit dan monster di jalan mereka ke kota merah dan memastikan barang tiba dengan selamat. Semakin berharga barangnya, semakin banyak yang akan mereka keluarkan untuk menyewa tentara bayaran. Kota Fragrant Sky dan kota Crowded Sky hampir berukuran sama, tetapi lokasi kota Crowded Sky lebih menguntungkan daripada kota Fragrant Sky. Jiang Chen terus-menerus bermain-main sebelum dia dilahirkan kembali, itulah sebabnya dia tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal ini. Ada banyak karavan perdagangan dan tentara bayaran di dalam alun-alun ini. Banyak karavan perdagangan memilih dengan hati-hati, mencari tentara bayaran yang kuat dan cakap. Namun, ada satu karavan perdagangan yang tampak sangat sunyi. Jiang Chen melihat kereta dan menemukan bahwa ada hanya 7 orang di dekat karavan. Ketujuh orang itu semuanya kuat, terutama lelaki tua yang tampaknya adalah pemimpin mereka. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan ki-nya kuat. Dia berada di tahap akhir Qihai. Dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Zhenhai atau Mu Rongzhan, tapi dia masih bisa dianggap sebagai pejuang yang sangat kuat. Orang-orang lainnya semuanya adalah prajurit Qihai, memisahkan mereka dari karavan lain yang tentara bayarannya hanya terdiri dari prajurit Qijing. 7 prajurit Qihai ini telah menarik banyak perhatian. Lihat, kafilah itu sudah menunggu selama 2 hari dan belum juga memulai perjalanannya. Jangan menyebut mereka, itu karavan milik menara hujan berkabut kota merah. Apakah Anda melihat orang tua itu? Dia adalah prajurit Qihai tahap akhir, dan dia berasal dari keluarga Yan. Saya ingin tahu apa yang mereka bawa ini waktu. Saya pernah mendengar bahwa mereka tidak akan pergi sampai mereka memiliki 8 prajurit Qihai. Baru setelah itu mereka akan memulai perjalanan mereka hanya membutuhkan 1 lagi. Tidak mudah untuk menemukan seorang pejuang Qihai. Menurut pendapat saya, mereka tidak akan dapat menemukannya, bahkan jika mereka menunggu 1 hari lagi. Banyak orang mulai mendiskusikan masalah ini. Saudaraku, seberapa kuat menara hujan berkabut? Jiang Chen bertanya pada salah satu orang terdekat. Pria itu memutar matanya dan berkata, adik laki-laki, kamu terlihat seperti pria yang cerdas, tapi jadi mengapa kamu mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Semua orang tahu tentang 2 keluarga paling kuat di Kota Merah. Salah satunya adalah menara hujan berkabut, dan yang lainnya adalah keluarga Li. Mata Jiang Chen berbinar setelah mendengar ini. Dia segera berjalan menuju karavan milik menara hujan berkabut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa 2 harimau tidak bisa hidup di gunung yang sama, dan dengan mereka yang sama kuatnya dengan keluarga Li, hubungan antara keluarga Li dan Misty Rain Tower harus sama dengan antara keluarga Murong dan keluarga Jiang.
Sekarang Jiang Chen telah menyinggung keluarga Li, adalah bijaksana baginya untuk menghubungi Misty Rain Tower. Tentu saja, ini bukan alasan yang paling penting. Tujuan utamanya bukan untuk berurusan dengan keluarga Li, tetapi untuk menyembuhkan jiwanya. Alasan dia ingin pergi ke Kota Merah adalah untuk menemukan barang berharga dan pil langka yang bisa menyembuhkan jiwanya. Karena Misty Rain Tower adalah salah satu keluarga paling kuat di Kota Merah, dia pasti akan menggunakannya untuk keuntungannya. Melihat pemuda itu berjalan ke arah mereka, seorang lelaki berotot bertanya, "Adik, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami?" "Ya, saya tertarik," Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. "Haha, nak, kamu terlihat bersih dan putih. Menjadi tentara bayaran bukanlah permainan, kembali ke rumah dan minum susu lagi." Seorang pria parubaya dengan wajah berjanggut mulai menggoda Jiang Chen. Laki-laki lainnya mulai tertawa juga. Di mata mereka, Jiang Chen hanyalah bocah berusia 15-16 tahun dari keluarga kaya. Bocah kaya muda seperti dia biasanya hanya bajingan yang tidak berguna. Namun, orang tua di tahap akhir alam Qi Hai terus menatap Jiang Chen. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa anak muda ini berbeda. Sikap tenangnya tidak dapat dipalsukan, dan itu bukan sesuatu yang biasanya terlihat. Pada anak kecil juga, ini adalah karavan menara hujan berkabut. Kami tidak peduli tentang usia ketika menyewa tentara bayaran. Kami hanya peduli tentang kemampuan sejati seseorang, apakah Anda di alam Qi Hai? Orang tua itu bertanya, "Bang." Sebuah kekuatan yang kuat dilepaskan dari tubuh Jiang Chen, aura seorang prajurit Qi Hai. Tentara bayaran lainnya berhenti tertawa dan menatap Jiang Chen dengan sedikit ketidakpercayaan di wajah mereka. Orang-orang lain di Mercenary Square juga tertarik. Ketika mereka melihat prajurit Qi Hai, yang bisa mereka lihat hanyalah seorang pria muda mengenakan pakaian putih. Semua orang terkejut, terutama pria yang telah menggoda Jiang Chen sebelumnya. Brengsek, dia pasti jenius dari keluarga besar, bagaimana dia bisa mencapai alam Qi Hai di usianya? Saya baru saja menggoda seorang jenius muda di alam Qi Hai. Orang tua itu terkejut ketika dia mengetahui bahwa Jiang Chen sebenarnya adalah seorang pejuang Qi Hai. Matanya langsung berbinar, dan senyum muncul di wajahnya. "Saya Yan Meng, bolehkah saya tahu nama Anda?" Orang tua itu memberitahu Jiang Chen namanya. Dia tidak akan terlalu peduli jika itu hanya seorang prajurit Qi Hai, tetapi seorang prajurit Qi Hai berusia 15 tahun berbeda. Seorang pemuda seperti ini akan dianggap sebagai jenius yang tiada taranya, bahkan dalam keluarganya. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. "Bagus, adik Jiang Chen, tujuan kami adalah menara hujan berkabut Kota Merah. Saya akan membayar Anda 20 pil pemulihan fana, apakah Anda menerimanya?" Yan Meng bertanya, "Saudara Jiang Chen, cepatlah dan terima tawarannya. Kami akan dapat pergi begitu Anda menerimanya, saya sudah menunggu hampir 2 hari di sini." Pria yang menggoda Jiang Chen sebelumnya, menyuruhnya kembali ke rumah, dan minum susu lagi berkata, "Aku akan menerimanya, tentu saja Jiang Chen akan menerimanya." Dia tidak terlalu peduli dengan 20 pil pemulihan fana itu. Tujuannya adalah Kota Merah, dan dia tidak tahu apa-apa tentang kota itu. Jika dia mengikuti karavan menara hujan berkabut, dia akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Kota Merah. "Baiklah, ayo pergi," Yan Meng berkata dengan suara yang dalam. Kedelapan orang itu semua berjalan di sekitar karavan, dan mereka meninggalkan Mercenary Square dan kota Crowded Sky. "Yan tua, apa yang kita bawa kali ini yang membutuhkan begitu banyak prajurit Qi Hai?" Sepanjang jalan, pria yang menggoda Jiang Chen bertanya. Namanya Wang Ting, dan dia pria yang langsung. Dia suka berbicara. "Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu ketahui." Seorang lelaki tua yang berdiri di sebelah Yan Meng berkata sambil menatap Wang Ting. Dari 8 pria ini, selain Yan Meng, ada juga 2 orang lainnya dari keluarga Yan. Salah satunya berada di tahap pertengahan alam Qi Hai. Dan yang lainnya berada di tahap awal alam Qi Hai. Wang Ting tidak marah meski dimarahi orang tua itu. Dia hanya tersenyum dan menatap Jiang Chen. "Saudara Jiang Chen, Anda telah mencapai tingkat ini pada usia Anda, melihat bagaimana Anda berpakaian, Anda harus dari beberapa keluarga yang baik. Jadi, mengapa Anda memutuskan untuk mengikuti kami sebagai tentara bayaran?" Wang Ting bertanya. Laki-laki lain juga melihat mereka, bahkan Yan Meng tertarik dengan jawabannya. "Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa saya harus mengalami hidup ketika saya masih muda." Jiang Chen berkata sambil tertawa. Yan Meng menoleh ke arah Jiang Chen dengan senyum di wajahnya. "Ayahmu adalah pria yang cerdas. Seorang pemuda sepertimu seperti bunga di rumah kaca. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, tanpa pengalaman praktis apapun kamu akan menjadi tidak berguna. Itu sebabnya kamu harus keluar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman." "Oh benar, apakah saudara Jiang Chen dari kota Crowded Sky?" "Saya dari kota Langit Wangi, saya akan pergi ke kota merah sama seperti Anda." Jiang Chen berkata, "Kota Langit Wangi, saya mendengar sesuatu yang besar terjadi di sana. Tuan muda keluarga Li dibunuh oleh seseorang di sana, dan kemarin orang-orang dari keluarga Li melewati kota Crowded Sky dengan tergesa-gesa." Wang Ting berkata dengan ekspresi tertarik di wajahnya. "Saya meninggalkan kota beberapa hari yang lalu, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang itu." Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Sepertinya berita tentang apa yang terjadi di kota Langit Wangi akan segera tersebar di 28 kota, dan namanya akan didengar oleh banyak orang. Para lelaki itu berbicara dan tertawa di sepanjang jalan.
Suasananya cukup santai, dan karena mereka tidak berkuda dengan cepat, mereka baru saja berhasil mencapai area luar wilayah Kota Merah pada malam hari. Ada banyak bandit dan pencuri di sepanjang jalan, perjalanan dari kota Crowded Sky ke Kota Merah. Kadang-kadang, ada beberapa monster juga, tetapi semua pria di karavan adalah prajurit Qihai. Tidak ada bandit atau pencuri yang cukup berani untuk mengacaukan mereka. Menyerang karavan ini akan menjadi sama seperti berjalan ke jebakan maut, namun, Jiang Chen merasa bahwa segalanya tidak akan sesederhana itu. Yan Meng telah menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk menyewa semua tentara bayaran Qihai ini, jadi pasti ada alasan untuk tindakannya. Oke, gimana para jenius? Kita lanjutkan lagi ya di bab berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum.